pendidikan dan pelatihan yang dirancang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja hijau. Kami membangun desa inovasi, membuka akses ke pekerjaan hijau lintas sektor, dan menjembatani kompetensi pemuda dengan kebutuhan industri masa depan. Kami memberikan ruang pemuda untuk tumbuh, berinovasi, dan memimpin perubahan berkelanjutan. Karena mereka bukan hanya masa depan, mereka adalah kekuatan hari ini. Kami percaya perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Itulah mengapa kami terus membangun ekosistem yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Inovasi bukan sekedar ide, tetapi keputusan untuk bergerak. Dan di Inovasi Muda, kami memilih bertindak untuk bumi, untuk masa depan, dan untuk generasi yang akan datang. Inovasi Muda, leading the way for green job. Sustainable Innovator. Lembaga pendidikan keberlanjutan di Indonesia untuk menciptakan peluang green jobs yang berdampak. Kamu tertarik berkarir di bidang green jobs? Menarik. Yuk ikut aku. Yuk. Memberdayakan anak muda untuk menjadi inovator dan agen perubahan dalam mendorong masa depan yang berkelanjutan. Misi kami sederhana, membentuk talenta hijau dan menciptakan peluang green jobs yang menggerakkan ekonomi, menyelamatkan lingkungan, dan memberdayakan generasi muda. Melalui dua inisiatif kami, Green Jobs Academy dan Green Jobs Impact, kami menciptakan pendidikan dan pelatihan yang dirancang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja hijau. Kami membangun desa inovasi, membuka akses ke pekerjaan hijau lintas sektor, dan menjembatani kompetensi pemuda dengan kebutuhan industri masa depan. Kami memberikan ruang pemuda untuk tumbuh, berinovasi, dan memimpin perubahan berkelanjutan. Karena mereka bukan hanya masa depan, mereka adalah kekuatan hari ini. Kami percaya perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Itulah mengapa kami terus membangun ekosistem yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Inovasi bukan sekedar ide, tetapi keputusan untuk bergerak. Dan di Inovasi Muda, kami memilih bertindak untuk bumi, untuk masa depan, dan untuk generasi yang akan datang. Inovasi Muda, leading the way for green job. Sustainable Innovator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, Amin. selamat pagi teman-teman Sustainable Innovator. Senang sekali hari ini saya, Weriana, bisa menemani teman-teman di rangkaian acara Green Job Talks ke-18 dengan topik From Sustainability Programs to Real Impact, Turning Action to Measurable Change. Nah, jadi teman-teman Green Job Talks ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Inovasi Muda sebagai ruang untuk berbagi inspirasi dan juga insight mengenai peluang kerja hijau atau pekerjaan hijau, yakni pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan juga ekonomi berkelanjutan. Nah, acara ini juga merupakan pre-event dari acara Indonesia Green Job Summit 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas
serta berdiskusi mengenai perencanaan hingga implementasi suatu program sustainability, serta bagaimana mengukur dampak melalui monitoring, evaluasi, hingga learning, agar meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau absen dulu nih teman-teman, kira-kira yang hadir di pagi hari ini ada dari daerah mana aja, boleh ditulis di kolom chat. Baik, ada yang dari Lampung, mungkin ada yang dari Bandung juga, ada dari Maluku, Makassar. Wah, ternyata dari seluruh Indonesia ya, teman-teman dari penjuru Indonesia. Oke, teman-teman semua, karena Dari ini Semarang. oh yang dari Semarang. Oke, mantap, mantap. Nah, kini sudah narasumber Dari Bone, kita Bone, yang akan Bone. berbagi pengalaman mengenai topik hari ini, yaitu ada Bapak Kristanto Irawan Putra, selaku Field Koordinator Program Plasmadi Bintari Foundation. Pak Kris, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Ya, halo semua. Kabar baik. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Kris. Hmm. Iya, ada juga teman-teman narasumber kita selain Pak Kris, yaitu ada Bapak Muhzo Fajri Sadik yang mungkin nanti akan menyusul ya bergabung bersama kita semua. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal nih teman-teman yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan nanti selama acara berlangsung, mikrofon teman-teman dalam keadaan mute. Yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan virtual background-nya. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan juga nanti akan ada pesansi yang dibagikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Dan yang terakhir, teman-teman, kita juga ada door prize berupa e-money yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Caranya dengan upload story mengenai kegiatan hari ini, dan juga jangan lupa untuk tag Instagram @inovasimuda. Baik, kalau begitu, untuk membuka sesi pagi hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Chairwoman Inovasi Muda, yaitu Kak Restu. Ini kepada Kak Restu, kami persilakan. Baik, selamat pagi. Suaranya terdengar ya, Mbak Weli? Halo? Iya, terdengar, Mbak. Siap, terima kasih banyak. Sebelumnya, mohon maaf teman-teman, ini dari handphone. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya yang terhormat. Yang kami hormati Pak Kris Tanto Irawan. Selamat pagi Pak Kris, Mas Kris ya. Sering bertemu ya. Sering menyebutnya Mas Kris begitu. Dan selamat pagi juga Pak Syafruddin Ansari begitu ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing pada kegiatan Green Job Talks edisi dari Green Job Professional Community yang memang dibentuk dari Inovasi Muda. Sebelumnya mungkin izin menyampaikan sedikit terkait dengan Inovasi Muda. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang baru atau mungkin juga sudah ada beberapa yang memang mengikuti dari awal begitu ya di Inovasi Muda. Singkat mungkin, Inovasi Muda kami sebagai lembaga pendidikan yang concern untuk menciptakan opportunity green jobs gitu ya dari berbagai macam kegiatan yang kami lakukan, baik itu Green Jobs Academy dan Green Jobs Impact. Nah, mungkin yang spesial pada hari ini adalah kami mengajak begitu ya beberapa kesempatan lalu kami membentuk satu komunitas yang bernama Green Jobs Professional Community. Nah, Green Jobs Professional Community ini kami bentuk untuk bisa mencoba sharing begitu ya dengan para profesional yang memang sudah bergerak di ranah sustainability. Baik itu dari sektor waste management, kemudian juga sektor dari agriculture, energi baru terbarukan, dan lain sebagainya. Ternyata memang sebetulnya para profesional ini sudah berjalan banyak dan juga memang sudah cukup banyak implementasinya, dan memang ketika kemarin kita bentuk banyak ilmu, insight, dan pengalaman ya yang bisa di sharing di kegiatan tersebut. Nah, pada pagi hari ini kami bersama Mas Kris, kemudian juga narasumber lainnya begitu ya, itu ingin coba sharing secara langsung begitu, secara verbal begitu. Kita kira-kira di ranah Green Jobs pengalaman, kemudian juga apa namanya
kiat-kiat untuk bisa mendapatkan opportunity green jobs ataupun create opportunity green jobs itu seperti apa saja begitu. Jadi harapannya dari kegiatan ini kita bisa sharing terkait dengan pengalaman praktik baik, kemudian juga barangkali dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian di sini juga memang memiliki pengalaman yang sama atau ketertarikan pada bidang green jobs. Ini waktunya teman-teman bisa menggali lebih jauh kepada profesional yang memang sudah bergerak di dalamnya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mbak Welly untuk waktu dan kesempatannya. Kami mohon insight-nya para narasumber yang luar biasa dan kami tunggu juga untuk bisa kolaborasi bersama ya ke depannya di luar dari individu ataupun nanti organisasi seperti itu. Jadi di sini juga kami dari Novasindo terbuka untuk peluang kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sini. Bila mana di sini juga ada rekan-rekan dari institusi profesional ataupun komunitas NGO dari pemerintah yang memang concern ke green jobs, mari kita kolaborasi bersama kita. Terima kasih banyak Mbak Welly, silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Restu atas sambutannya. Meskipun sedang di kendaraan, namun tetap semangat ya Mbak pagi hari ini. Nah, baik, saya yakin teman-teman juga udah gak sabar untuk belajar pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk siapkan alat tulis mungkin dan juga catatannya karena kita akan belajar bersama Bapak Kristanto selaku Field Koordinator Program Plasmabi, Bintari Foundation dan juga salah satu anggota begitu ya dari Green Jobs Professional Community yang akan membahas mengenai bagaimana program keberlanjutan benar-benar dirancang hingga dapat diimplementasikan di lapangan. Selain itu kita juga akan belajar dari pengalaman langsung mengenai bagaimana inisiatif seperti pengolahan sampah dan juga ekonomi sirkular yang dijalankan secara kolaboratif bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Kalau begitu, kepada Bapak Kris, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Welly. Terima kasih juga Bu Restu. Selamat pagi teman-teman. Saya Chris dari Bintari Foundation. Saya akan share screen ya. Saya mencoba untuk berbagi pengalaman dari apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Bapak. Sudah ya. Ya. Ya, jadi sesi sharing ini saya kasih judul Delivering Sustainability Programs on the Ground, Why Good Programs Fail. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin baru di istilah NGO ya, kita selalu menawarkan program-program untuk piloting ya di masyarakat, dan saya mencoba untuk membahas kenapa ada program yang berhasil dan kenapa ada program yang gagal untuk memperkaya pemahaman kita semua tentang pilot projects. Seperti diperkenalkan tadi, saya aktif di Bintari Foundation saat ini sebagai Field Coordinator Program Plasmabi. Ya, itu posisi saya sekarang ada di Saparwa dan di Banda. Kalau saat ini ada di Saparwa, tapi minggu depan saya ke Banda di Maluku Tengah. Banda Nera ya, persis teman-teman, itu ada gambarnya itu ya, Sultan Syahrir ya. Tapi saya tidak langsung di Bintari. Ketika saya lulus kuliah atau sebelum lulus kuliah, saya sudah ikut dulu komunitas lingkungan, namanya komunitas TUK. Setelah itu saya sempat bekerja juga di perusahaan swasta, perusahaan sepatu di Tangerang. Kemudian pulang kampung ya ke Salatiga, itu kampung halaman saya untuk merintis startup namanya Ijo Lumut. Mungkin teman-teman juga sudah dengar IWSRJ, saya pernah menjadi agennya pengumpulan sampah elektronik. Kemudian pada tahun 2022 sampai sekarang saya juga dipercaya sebagai Direktur Bank Sampah Induk Salatiga. Dan sebagai profesional atau green jobs yang profesional, saya sekarang di Bintari dengan beberapa pengalaman ya. Semarang, Kendal, Kudus di Jawa Tengah, kemudian Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Malang, Jawa Timur, dan saat ini saya di Saparwa dan Banda, Maluku Tengah. Perjalanan yang paling jauh ya untuk Indonesia saat ini ya ini di Maluku. Bintari sendiri memang NGO nasional, teman-teman. Jadi kita sudah pernah bekerja di area yang berwarna hijau,
di Pulau Sumatera pernah, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Jawa memang lebih banyak karena kantor kami pusatnya di Kota Semarang. Kemudian di kanan atas itu ada mitra-mitra kami ya yang selama ini sudah baik menjadi donor maupun berkolaborasi dengan kami untuk bisa memberdayakan masyarakat melalui program-program yang kami susun. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa ke www.bintari.or.id ya untuk mengenal lebih dalam tentang Bintari. Ya, saya akan mulai. Kenapa program yang baik ya itu gagal? Mungkin teman-teman sudah pernah melihat bangunan yang mangkrak ya. Saya kurang tahu ini bahasa Jawa atau enggak, tapi kayaknya cukup familiar mangkrak. Artinya bangunan itu sudah didirikan tapi sepi, nggak ada penghuninya, nggak ada aktivitas di situ gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga melihat indikator ada demo gitu ya. Nah, ini khususnya beberapa bulan terakhir ini banyak ya di Bali misalnya. Itu ada protes masyarakat karena nggak bisa buang sampah di ini, kotanya jadi kotor dan seterusnya. Dan pemandangan di sebelah kanan, nah itu lebih menunjukkan lagi ya. Sudah disediakan tempat pengolahan sampah, tapi kenapa masih ah, terhambur gitu. Nah, jadi teman-teman, NGO itu bertugas untuk menyusun pilot project sebetulnya. Artinya kita membuat proyek percontohan. Jadi dari project design, terus menghadapi realitas komunitas seperti apa ya. Karena yang kita intervensi tentunya masyarakat ya, bukan hanya kota, bukan hanya desa tertentu, tapi masyarakat di dalamnya. Dan seringkali memang ada gap atau kesenjangan dalam implementasinya. Nah, ketika memang gap ini tidak segera kita atasi, ini bisa berujung ke program fatigue atau program yang akhirnya agak kacau balau gitu ya. Ada karut marut di dalam program itu, dan akhirnya sistem yang coba kita bangun di pilot percontohan itu kolaps, gagal. Nah, ini ada banyak kendalanya ya, teman-teman ya. Misalnya ini donor, mungkin ada yang bilang kemauan donor beda dengan kemauan masyarakat gitu ya. Donor mungkin pengennya output, tapi masyarakat mungkin pengennya yang lain. Nah, itu bisa jadi nggak ketemu. Kemudian pilot project itu memang harus dimaknai ini bukan proyek pemerintah loh gitu ya. Artinya ada hal-hal tertentu yang harus lebih kita perhatikan, bukan hanya sekedar delivery, oh yang penting sudah dibangun tempatnya udah gitu. Biasanya kan kalau program dari pemerintah indikatornya lebih ke terserapnya anggaran. Kemudian yang berikutnya infrastructure without financing ya. Jadi ketika kita membangun segala sesuatu ya baiknya kita mulai berpikir nih biaya operasionalnya apa aja sih sehingga infrastruktur ini nih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan salah satu mungkin yang penting lagi yang teman-teman mungkin sudah sebutkan partisipasi masyarakat. Jadi sebetulnya pemilik program itu hanya kita sebagai NGO atau mereka sebagai masyarakat yang kita dampingi ya. Kalau misalnya hanya NGO ya, mungkin salah satu indikatornya tadi ketika program selesai ya, sistemnya selesai gitu. Karena program itu dimiliki oleh NGO, tidak diserah terimakan ke masyarakat. Ya, jadi teman-teman urutannya sebetulnya seperti ini dalam sebuah project design. Jadi kita punya planning, punya implementasi, punya challenges, solution, kemudian lesson learn ya. Cuman karena saya menyadari ya, mungkin teman-teman ada yang baru dan mungkin kurang familiar dengan pilot project di NGO, saya mencoba memulai dari yang implementasi dulu ya, kemudian nanti ke challenges, lessons learned, baru kita belajar tentang planning. Karena yang terlihat di permukaan biasanya implementasinya ya, sehingga teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak dari sharing saya pagi ini. Ya, ini saya geser sedikit mungkin supaya terlihat. Ya, jadi saya mencoba untuk mengkompilasi teman-teman perjalanan pilot di Semarang, di Pulau Jawa, Palangkaraya di Kalimantan, dan Banda Neira di Maluku. Jadi ada berbagai macam dinamika ya kalau teman-teman melihat. Ada pantai, kapal, terus juga kita mencoba untuk mengimplementasi bagaimana sampah-sampah itu dikelola dengan baik di daratan. Ini profilnya teman-teman. Jadi di Semarang itu kita selama 2 tahun 2022 sampai 2024 menjalankan program yang namanya CCPO, menyasar 6 TPS 3R dan 5 BS Bank Sampah. Sedangkan di Palangkaraya 2024-2025 ini sebetulnya nggak full ya, tapi kita mendampingi satu pusat daur ulang itu di segala aspeknya. Ini merupakan percontohan dari program 3R Promar.
Kemudian di Banda Neira ini full lagi, programnya mirip dengan CCBO. Itu kita mendampingi 4 desa, ya. Cuman kalau untuk konteks Banda Neira sendiri hanya 2 organisasi pengelola sampah. Dan saat ini programnya baru 1 tahun berjalan, ya. Sehingga kami masih di tahapan uh, challenges, solution gitu ya. Mungkin lessons learned sudah ada, tapi masih kita masih bisa eksplorasi lagi untuk mencari solusi-solusi terbaik bersama masyarakat. Ya, ini untuk program CCBO. Jadi Semarang, teman-teman, ini merupakan salah satu kota metropolitan ya di Jawa ya. Artinya sampahnya lebih dari 1.000 ton per hari. Kalau teman-teman membayangkan itu karung beras 50 kilo, itu ada 20 karung gitu kan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Itu yang harus kita urusi dan itu tuh sampah. Nah, gitu. Jadi di situ akhirnya pendekatan yang kita lakukan adalah eh, ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, ada yang namanya STBM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, itu supaya ini semakin menyala di masyarakat. Masyarakat semakin memahami apa pentingnya apa menjaga kebersihan lingkungan, hotspot-hotspot mana yang perlu kita kontrol ya, yang penuh dengan sampah, bagaimana supaya orang nggak buang sampah di situ, pemahaman ke masyarakat bahwa sampah itu sebetulnya kalau tidak dikelola dengan baik, banyak ruginya loh, kerusakan lingkungan, dan nantinya berpengaruh ke penghidupan kita juga, karena lingkungannya kotor, kesehatan kita terganggu, dan seterusnya. Kita pun di sana juga mendampingi operator pengelolaan sampah, ya, biasanya menggunakan TOSA roda 3 ini. Kita juga memberikan support tempat sampah ke sana, harapannya supaya masyarakat yang sudah teredukasi itu artinya ada kemudahan, ada dorongan untuk memilah sampah. Sehingga nantinya pengelolaan sampah oleh operator sampah ini bisa lebih baik lagi. Karena, oh hari ini jadwal sampah anorganik, berarti mereka hanya akan mengolah sampah anorganik. Oh hari ini jadwal sampah organik, berarti mereka hari itu hanya fokus mengolah yang organik. Nah selama ini waktunya biasanya tersita banyak karena sampahnya masih campur gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah hal yang kita improve pada waktu itu. Dan di akhir, kita juga ini ya, selalu kontak dengan pemerintah kelurahan maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah kota, tapi juga Pemprov Jateng. Dan kita memberikan apresiasi juga untuk KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang berhasil mengelola sistem pengelolaan sampah ini dengan baik. Dan harapannya ini menjadi exit strategi yang bagus ya teman-teman ya. Artinya kita pada waktu itu mengintervensi secara penuh, tetapi setelah program selesai ya realistis ya kan. Ibaratnya dari segi budget juga sudah berkurang, sudah habis. Ya artinya pemerintahlah yang harus melanjutkan untuk menjaga semangat teman-teman ini. Gitu. Kemudian proyek berikutnya sebagai gambaran teman-teman, ini contohnya supaya kaya ya. Ini ada PDU, Pusat Daur Ulang di Palangkaraya, yang didirikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kemudian diserah terimakan ke pemerintah daerah, pemerintah kota Palangkaraya, dan di situ kita melihat ada diskrepansi nih, pada waktu peluncuran layanan nih, pekerjanya banyak gitu, istilahnya sudah bisa dikondisikan ya, oh hari itu kamu milah-milah sampah lah, dan seterusnya, karena ada wakil menteri yang mau datang. Nah, tapi setelah kami ke sana, kurang lebih bulan Juli atau Agustus, kita melihat operatornya nggak sebanyak ini, aktivitasnya juga nggak serami ini, gitu kan. Dan yang kami tampung juga, bottleneck-nya itu ada di pusat daur ulangnya ini loh, untuk penjualan plastiknya, penjualan kardusnya. Ini Palangkaraya ini di Kalimantan Tengah, gitu. Mereka butuh effort luar biasa untuk menjual ke Surabaya. Nah, akhirnya dimulailah saya ditugaskan sebagai staf studi pasar waktu itu untuk mencari ya. Oh dari Palangkaraya jualnya ke Banjarmasin, dari Banjarmasin jualnya ke Surabaya. Itu akhirnya saya mempunyai petanya dan saya bisa merekomendasikan beberapa alternatif off-taker atau pengepul dari material-material daur ulang yang sudah mereka kumpulkan. Nah, di samping itu kita juga membantu mereka untuk relayouting ya supaya operasionalnya lebih efektif. Jadi material input, sampah masuk, kemudian sampah diproses, sampah diolah, residu keluar. Nah, itu tuh harus ngeflow gitu istilahnya kalau di industri ya. Jadi dengan harapan PDU ini bukan hanya dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat yang apa ya, istilahnya seadanya gitu ya, tapi kita ajari supaya meningkatkan kemampuan harus bikin profesional dong gitu. Dan salah satu mimpi kami adalah petugas sampah itu punya kesetaraan dengan uh,
petugas-petugas yang lain. Artinya ini pekerjaan yang tidak kalah bergengsi loh dibandingkan pekerjaan di pabrik, pekerjaan di kantor. Dan sama teman-teman, setelah kami mengamati, memang akar masalahnya lebih ke kelembagaan. Jadi ini adalah bentuk kami, apa? Pendampingan kami membuatkan dokumen perjanjian kerjasama antara kelompok yang diamanatkan untuk mengelola PDU ini dengan pemerintah Kota Palangkaraya. Dan pada waktu itu pun kami menguatkan kelembagaannya dari semula hanya SK gitu ya, SK dari pemerintah kota kita tingkatkan berbadan hukum koperasi sehingga dalam mengakses pendanaan atau mengakses hubungan kerjasama, misalnya dengan restoran, dengan hotel, mereka memang dinilai profesional gitu, bukan hanya sekedar kelompok masyarakat yang mengelola sampah seadanya. Satu lagi terakhir, itu adalah yang di Maluku ini. Saya bisa cerita bahwa saya beruntung ya teman-teman ya, bisa tidak hanya berwisata ke Banda Neira, tapi bekerja selama 2 tahun di sini. Sekilas bagus Banda Neira ini, ada gunung apinya, ada lautnya di tengah-tengah gitu kan. Dan gambar ini real ya teman-teman, bukan dari generated AI. Tapi kalau kita ambil angle yang lain, itu ternyata tadi ada angle di mana masyarakat masih membuang sampah di laut gitu. Bahkan penelitian dari kami itu 37% sampah itu berakhir di laut. Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya karena di darat itu belum ada sistem pengelolaan sampah yang bisa mengakomodasi cara mengelola sampah-sampah ini gitu. Sayangnya begitu teman-teman. Pendekatan kami ke sana akhirnya partisipatif karena kami sendiri juga uh, belum banyak pengalaman ya untuk mengelola sampah di pulau-pulau kecil. Tantangannya nanti saya bisa ceritakan lebih lanjut. Yang pertama adalah kami membentuk kelompok kerja pengelolaan sampah, kemudian berdiskusi dengan mereka, seandainya mau dikelola nih, sampahnya mau seperti apa ya? Itu kita diskusikan dengan mereka, melibatkan tidak hanya pemerintah negeri, tidak hanya BPD ya, tetapi juga pemangku kepentingan yang lain, misalnya kelompok perempuan, kelompok pemuda, sehingga diharapkan kita mendapatkan banyak insight ya, bagaimana sih sebaiknya cara mengolah sampah di desa tersebut. Nah, kita pun juga tidak lupa ini untuk meningkatkan kapasitas dari organisasi pengelola sampah. Kita ajari cara pemilahan, kemudian sampahnya harus ditimbang, dan seterusnya. Tapi juga mengajari cara mengumpulkan sampah, karena berdasarkan penelitian sebelumnya, nanti saya sebutkan ya, bahwa yang penting itu adalah ada collection service dulu gitu. Sampah itu dikumpulkan dulu, baru diolah oleh petugas. Tapi kalau masyarakat diminta untuk mengantarkan barangnya, kemudian kita timbang, mungkin hanya sebagian sih barang yang bisa ditimbang itu. Nggak ada orang yang kepikiran untuk menimbang sampah popok misalnya, atau kepikiran menimbang sampah organik misalnya. Pasti yang diincar hanya mereka-mereka yang punya nilai tinggi, seperti botol PET. Nah, ini menariknya juga teman-teman, ini baru kejadian seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, maaf. Itu di Saparua, ya, itu pulau yang luasnya 168 km persegi. Jadi ini kurang lebih luasnya separuh kota Semarang gitu ya. Itu ternyata ini adalah layanan sampah pertama yang ada di Saparua ini setelah sekian tahun ya. Ibaratnya kita mempunyai undang-undang pengelolaan sampah dan seterusnya. Dan kami masih belajar banyak, masyarakat juga masih menyesuaikan, petugasnya apalagi, sehingga sampah kebocoran yang ke laut ini berusaha kita kurangi semaksimal mungkin, karena sudah dikelola dengan baik di darat. Satu hal teman-teman, sebelum kita beralih ke sebelumnya, kami banyak banget berinteraksi dengan masyarakat, dan kami menilai ini sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan ya. Artinya dengan masyarakat, mungkin cara untuk membuat surat atau membuat larangan, tapi ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengajak langsung, berusaha untuk memahamkan pada frekuensi yang sama, mungkin hasilnya tidak akan maksimal gitu. Jadi contohnya ketika kita mengajarkan mereka pilah sampah ya, ya benar-benar harus ada praktik pemilahan sampah, mereka tahu persis bagaimana cara menggunakan tong sampah yang ada gitu. Karena di beberapa kasus, ya tadi, mungkin tidak sampai di sini, kita maunya hal yang instan. Nah, itu adalah salah satu gap ya, yang akhirnya berusaha kita tutup dari proyek yang kita desain. Ya, baik. Pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang challenges-nya, atau tantangan, dan solusinya ya. Artinya, tantangan itu bukan sesuatu yang
wah sulit nih, terus akhirnya kita nyerah. Enggak, tapi kita harus cari solusinya. Namanya juga pilot project kan, artinya ini percontohan supaya nantinya bisa kita replikasi atau bisa kita terapkan di daerah-daerah lain. Sebelum ke sana, saya mesti kasih teori sedikit ya tentang pengelolaan sampah. Jadi kita punya yang namanya 5 aspek pengelolaan sampah. Ini dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Ada aspek teknis, ada aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Jadi aspeknya itu saling terhubung ya teman-teman ya, nggak berdiri sendiri-sendiri. Mungkin selama ini kalau kita kenal teknis, oh untuk mengelola sampah kita perlu beli mesin nih. Jadi itu tentang mesin dan peralatan itu namanya aspek teknis. Tapi ada juga aspek masyarakat, ada juga pihak-pihak yang ini ya. Oh ini karena masyarakat nggak peduli, masyarakat nggak mau milah sampah misalnya. Nah itu akhirnya aspek-aspek yang harus kita cari pendekatan juga. Nah mungkin yang jarang tersorot di sini adalah pembiayaan gitu ya, tentang siapa sebenarnya yang harus menanggung biaya ini. Apakah tadi ya dari pemerintah desa, apakah dari pemerintah kotanya, atau malah pemerintah nasionalnya, atau warganya, atau perusahaannya. Nah, kalau kita tidak saling mengkaitkan hal ini, ya mungkin pengelolaan sampahnya bisa, tapi nggak maksimal. Nah, ketika mencoba menerapkan ini ke lapangan, jadi kita punya beberapa contoh ya teman-teman. Ini tentunya eh, masalahnya lebih banyak dari ini. Cuman karena keterbatasan waktu, saya hanya mengambil contoh saja, misalnya masalah di Kota Semarang pada waktu itu, sebetulnya setiap kelurahan itu sudah punya bangunan ya, entah bangunan bank sampah, entah bangunan TPS 3R, tapi mangkrak itu tadi. Jadi itu sekilas aspek teknis ya teman-teman ya. Oh iya, tapi cara mengaktifkannya ya kita harus pakai pendekatan sosial, peran serta masyarakat ya. Kelompoknya siapa, kita cari dulu. Dan salah satu pembelajarannya yang kita dapatkan adalah pendekatan pendampingan untuk kelompok bank sampah harus beda dengan kelompok TPS 3R gitu. Karena memang mereka punya bisnis model yang berbeda, strategi yang berbeda. Tapi nanti juga akan ada pembelajaran lagi ya. Kita lanjut dulu ke Palangkaraya, sama juga yang terlihat di permukaan adalah masalahnya teknis. Jadi pasar daur ulang tadi ya, susah nih kita sudah capek-capek ngumpulin sampah, tapi kalau nggak bisa terserap di pasar ya nggak bisa gitu. Nah, tapi setelah kita telusuri lebih dalam, tantangannya ada pada kelembagaan. Jadi, si kelompok swadaya masyarakat ini memang perlu dibekali pendampingan, kemudian ada strategi model bisnis, supaya nantinya bisa mencapai cita-cita mengelola sampah 10 ton per hari. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di sampah sudah mulai kerasa ya, 10 ton per hari itu barang besar gitu. Nggak bisa hanya dikelola oleh 1-2 orang aja. Bahkan 5 orang aja nggak bisa. Kita butuh lebih banyak manpower untuk mengerjakan 10 ton per hari. Jadinya manajemennya di sini perlu didampingi. Kemudian di Banda Neira ini, tadi ya teknis yang terlihat kebocoran sampahnya di laut ya. Dan itu tuh bukan karena masyarakat sengaja untuk buang sampah ya, tapi karena mereka nggak punya pilihan gitu. Karena sistem di pengelolaan sampah di darat ini belum ada, atau ada tapi terbatas. Sehingga tantangannya adalah warga butuh berproses, dan berdasarkan pengalaman kami, ya harus ada pemancingnya dulu ya, supaya warga itu mau diajak untuk ikut. Nah, itu berupa dana desa. Nah, tapi saat ini kita juga pengen curhat ya teman-teman. Mungkin nanti ada yang bisa mengasih solusi. Dana desa kan tahun ini kan dipotong ya teman-teman ya 60-70%. Teman-teman pasti lebih tahu karena ada program prioritas nasional apa. Sehingga tadi kita harus memilih nih dana desa yang tersedia ini untuk pendidikan kah, untuk kesehatan kah, atau masih ada ruang untuk membantu pengelolaan sampah. Nah, itu memang dinamika yang ada di lapangan seperti itu, pemerintah desa saat ini. Pembelajaran dan praktek baik. Jadi, seperti tampak pada gambar, teman-teman, ini merupakan tahapan yang wajib ya. Artinya ketika kita membuat pilot project, uh, yang lebih penting sebetulnya pengetahuannya atau pembelajarannya. Jadi melalui diskusi, ya kan, kita mendapatkan umpan balik dari masyarakat, kita belajar hal yang baru. Kemudian juga ini ya, ini gambar saya sedang membawa sampah dari Pulau Run. Jadi Pulau Run itu pulau yang kecil yang ada di Kepulauan Banda. Jadi sampahnya harus dikirim dulu naik kapal, perahu kecil ya, maaf. Nanti baru sampai Banda Neira, itu baru akan dilanjutkan dengan kapal besar ke Ambon. Jadi seribet itu sebetulnya pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil ya. Kemudian di samping kanan kita juga melihat ada gambar. Oh iya,
ternyata tidak hanya kita loh sebagai NGO yang mengedukasi masyarakat, tetapi masyarakat pun tuh mau diajak untuk mengedukasi masyarakat lainnya. Sehingga ya ini seperti forum belajar bersama sebetulnya, dan praktek baik itu coba kita temukan. Ya, ada banyak teman-teman ya. Jadi ini secara yang terlihat dulu ya yang saya jelaskan. Kesimpulannya adalah pengelolaan sampah itu memang betul bukan hanya masalah teknis operasional. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yang pertama, kita melihat dari organisasi pengelola sampah itu seandainya bendahara ini tidak mencatat, merekap uang jasa layanan, pemasukan tadi ya, itu berpengaruh ke pemasukan OPS sedikit. Dan kita tadi tidak ada catatan, jadi tidak tahu siapa warga yang sudah bayar dan siapa warga yang belum. Nah, kalau kita salah menagih, itu bisa menurunkan kepercayaan. Jangan-jangan nanti uangnya itu dipakai yang lain, bukan untuk operasional pengelolaan sampah. Dan ini kan selalu sensitif karena hubungannya dengan uang ya. Kemudian masalah berikutnya, kita bisa melihat dari form monitoring yang kita siapkan, kita memperkirakan hanya 30% pelanggan yang membayar. Padahal pelanggannya 100% nih. Nah, ini juga dampaknya sama. Tapi ini aspeknya pembiayaan ya, beda ya. Petugas itu sudah bekerja. Tetapi karena pemasukannya sedikit ya, upah yang diterima tidak cukup gitu. Dan ini nanti jadi bola bergulir ya masalah berikutnya di lapangan. Kemudian temuan klasik, ini teman-teman juga pastinya sudah tahu, tongnya ada dua nih, tong organik, tong anorganik. Tapi setelah dibuka, isinya masih sama gitu. Dan ini kita nggak boleh langsung menyalahkan masyarakat ya, karena masyarakat bagaimanapun butuh proses. Apalagi mungkin untuk generasi tertentu, mereka hanya kenalnya sampah itu hanya satu macam, sampah organik ya. Kulit kacang, kulit pisang, ya buang-buang aja lah gitu. Ngapain sih harus dibuang ke tempat sampah dan seterusnya. Nah, setelah kemunculan plastik ini kan masyarakat juga butuh proses ya. Oh, ternyata sampah ini nggak boleh dibuang sembarangan dan seterusnya. Kemudian pembelajaran spesifik dari pulau-pulau kecil, kita mengenal yang namanya downtime kendaraan. Jadi kendaraan itu rusak dan spare partnya perlu diganti. Nah, kalau kita nggak prepare dulu nih tentang spare partnya, ya bisa jadi kita harus menunggu kapalnya datang dari Ambon ke Banda supaya bisa spare partnya ada gitu. Dan sekedar informasi teman-teman, perjalanan dari Ambon ke Banda itu paling cepat butuh waktu 5 jam perjalanan laut ya. Itu pun kapal cepat yang kalau misalnya ada ombak, gelombang, itu akhirnya memutuskan untuk nggak jalan gitu. Jadi tantangan logistiknya ada. Begitupun kami sebagai NGO ya teman-teman, tim juga nggak bisa 100% yakin bahwa tim kami itu semuanya sudah baik gitu. Mungkin ada yang lupa ya kan, ada masalah ini, masalah itu. Kita lupa menyampaikan perubahan jadwal ke masyarakat. Nah ini bisa berdampak masyarakat menunggunya terlalu lama, akhirnya kurang antusias karena kecewa terhadap program kita. Kok janjinya jam 9 baru mulai kegiatan jam 12 misalnya, padahal masyarakat punya aktivitas lain. Nah, ini akhirnya adalah masalah-masalah yang ikut menentukan keberhasilan suatu program. Nah, ini yang berhasil kami tulis papernya. Ini juga baru bulan lalu kami bawa ke International Conference of Marine Plastic Pollution di Vietnam. Ini tentang financing gap. Jadi kami berusaha menghitung sebetulnya berapa sih biaya untuk mengelola sampah itu ya. Dari mulai pengadaan roda tiganya, dari mulai uh, penyediaan fasilitas rumah pemilahannya, itu kita anggap 100% gitu ya, atau 108.500 per orang. Jadi ini per kapita yang hitungnya ya. Nah, ternyata kemampuan dana desa untuk bisa mengakomodir 100% ini, itu hanya 29% sebetulnya. Sehingga ada gap 71% atau senilai 76.900 rupiah per orang. Jadi kalau teman-teman mungkin membayangkannya begini, saya dapat gaji UMR hari ini, kemudian saya mau pengelolaan sampah itu baik, sebetulnya saya cukup membayar 76.900 ini gitu per tahun. Kan sebetulnya angkanya kecil ya. Tapi ya itulah faktanya. Sampah itu kadang-kadang masih kalah diprioritaskan dengan kebutuhan yang lain. Dan tadi dana desa pun juga ini skema paling ideal ya teman-teman ya. 27 juta setahun untuk mengurusi sampah. Nah, ini padahal kenyataannya untuk menganggarkan 5 juta pun dana desa, mungkin bagi desa tertentu mikir-mikir ya. Ini sudah dana desa dipotong dan seterusnya. Akhirnya ya tadi memang ada financing gap dan ini sifatnya struktural. Itu yang kami temukan. Ini teman-teman kalau tertarik untuk tadi ya melihat atau belajar dari pembelajaran yang kami temukan,
Jadi paper itu sebentar lagi akan dipublikasi. Kemudian kita juga sempat membuat brosur waktu itu pembelajaran kami bahwa yang namanya tempat pengolahan sampah ini juga harus dipromosikan gitu kan. Jadi tidak hanya produsennya saja ya yang promosi-promosi ya. Oh, ayo beli merek ini, beli merek itu. Tapi pengelola sampahnya juga dipromosikan sehingga pelanggan tahu dan pelanggan itu bersedia membayar. Itu yang paling penting supaya sistem ini bisa berjalan. Kenapa bilang begitu? Karena penelitian kami tahun 2022 itu teman-teman di Semarang, kami melihat dari para pelaku-pelaku ini, biaya operasional untuk mengolah sampah tidak dapat ditutup dari hasil penjualan sampah. Nah, artinya apa? Yang ditutup hanya 10-30% saja. Jadi yang 70-90% ini kita harus cari pendanaan lain. Makanya kami berprinsip, ya ini harus polluters pay principle, artinya pencemar membayar. Orang yang menghasilkan sampah harus berkontribusi untuk membiayai layanan sampahnya itu sendiri. Nggak bisa kita hanya mengandalkan, oh sampah plastik kan laku tuh. Terus jadinya kita nggak mau iuran sampah karena menganggap kalau plastik ini dijual bisa menghidupi petugas-petugas sampah ini. Nah, itu fakta kami nggak bisa, ya kan? Kemudian pembelajaran berikutnya, ada bank sampah, ada TPS 3R, itu memang harus disinergikan. Jadi jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Sudah masyarakat nih, kita kan secara anggaran juga tidak ada anggaran tetap ya dari pemerintah untuk mengcover bank sampah, untuk mengcover TPS 3R. Makanya kita harus bersatu. Siapa tahu nih, bank sampah itu bisa menjadi pemilahnya TPS 3R. Jadi tidak perlu jalan sendiri-sendiri, saling berebut material, saling berebut pelanggan, dan seterusnya. Karena kembali pertanyaannya adalah, who should pay our waste system ya teman-teman ya? Siapa yang harus membayar? Gitu. Kan masyarakat itu kan modalnya kebanyakan hanya modal sosial ya, kita hanya gotong royong dan seterusnya berharap sampah kita bisa tuntas. Jadi harus bersatu kita. Itu poin pembelajaran terpenting yang kami dapatkan. Nah, berbicara tentang planning ya, mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran sekarang. Implementasinya seperti itu, tantangan seperti itu, ada pembelajaran yang harus kita tangkap. Jadi planning kita juga harus improve dari waktu ke waktu. Artinya pembelajaran di Semarang, pembelajaran di Palangkaraya, itu saya gunakan untuk merencanakan program yang di Maluku ini gitu. Sehingga kita semakin kuat dan semakin dalam ya ibaratnya manfaat yang didapat oleh masyarakat. Yang kami dapat di antaranya teman-teman bahwa keberlanjutan itu harus dipikirkan hingga pasca program. Jadi jangan sampai program pengelolaan sampah nih misalnya. Jalannya kalau pas ada Bintari doang nih, setelah Bintari pergi programnya hilang. Nah, itu jangan. Jadi itu yang pertama adalah kebanyakan program didesain itu terlalu output oriented. Artinya hanya berfokus pada output si program itu sendiri. Jumlah peserta yang dilatih, jumlah sampah yang terkumpul, foto publikasi. Nah, kalau kita terlalu berfokus di situ, ya tadi, kadang-kadang kita melupakan, ini masih lanjut nggak sih setelah kita selesai dengan program ini. Kemudian tidak inklusif. Jadi banyak biasanya program yang mungkin karena GETSI gitu ya, gender, akhirnya hanya menyasar kelompok tertentu, kelompok perempuan misalnya, karena dianggap mungkin seringkali tidak bisa keluar di ranah publiknya. Nah, tapi dalam mendesain sistem pengolahan sampah, ada banyak aktor yang terlibat. Ada tukang sampah, ada pemulung, dan belum tentu gender mereka itu perempuan gitu. Sehingga kita harus melibatkan banyak aktor di sini. Kemudian pembiayaan, tadi saya sudah bahas ya. Jangan sampai operasional kelompok ini dibiayai dari program. Kita harus berpikir dong. Misalnya kita support mereka 1 juta per bulan nih. Nanti 1 juta itu mereka dapat dari mana kalau program sudah selesai? Nah ini di masyarakat bukan hal yang mudah dibicarakan ya. Kalau sistemnya nggak kita bangun di awal. Dan terakhir, memang diusahakan buatlah peraturan yang mengikat, karena kita juga sama-sama tahu nih teman-teman, ganti pemimpin itu ganti kebijakan. Artinya, sistem yang sudah kita bangun bisa jadi setelah selesai, ya ganti nanti. Ada program baru yang mengisi dan kita kalah prioritas dibandingkan program itu. Tapi kalau sudah ada peraturan, peraturan desa, ya ini sudah dianggap sebagai hal yang wajib ada di desa itu, sehingga nggak boleh hilang siapapun pemimpinnya. Nah, ini bagi yang mau exercise ya. Ini saya tahu waktu saya tidak banyak lagi. Jadi, dalam mendesain program penting untuk membuat TOC, Theory of Change. Ambil contoh begini teman-teman. Eh, jika kita ingin mengatasi kebocoran sampah plastik di laut itu, maka kita harus adakan sistem pengolahan sampah. Supaya sistem pengolahan sampah ada, kita perlu masyarakat diberi pengetahuan, peralatan, dan tata kelola. Sehingga theory of change saya, jika masyarakat dapat pengetahuan, dapat peralatan, dapat tata kelola, maka sistem pengolahan sampah itu akan jalan. Sehingga kebocoran sampah plastik di laut menjadi berkurang. Ini menjadi outcome-nya, gitu kan.
Nah, sehingga untuk kegiatannya misalnya 1.1 edukasi masyarakat ya, supaya masyarakat diberi pengetahuan. Kemudian 2.1-nya masyarakat perlu dibekali tata kelola. Jadi kita harus memfasilitasi pembentukan lembaga dulu nih, supaya nanti ketika dapat bantuan, nggak bubar gitu, nggak dimanfaatkan oleh orang perseorangan yang gagal membangun sistem pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga, pengadaan peralatan, ya kan? Ini untuk memberikan dorongan tadi, ya kan? Oh, saya sudah bisa nih pilah sampah, tapi alatnya gimana? Nggak mungkin masyarakat diminta beli sendiri, misalnya. Jadi ini untuk kemudahan mereka supaya sistem pengelolaan sampah itu bisa jalan. Nah, termasuk pelatihan untuk pengelolaan sampahnya. Banyak kejadian kita melihat masyarakat dikasih mesin, itu ya, mesin cacah, mesin pres. Tapi mereka nggak diajari cara pakainya di mana, dan nggak sampai di tahap SOP. Artinya kan, walaupun pengelolaan sampah itu berbasis masyarakat, kami percaya sistemnya harus dibangun, profesionalitasnya harus ada, sehingga memang operasional ini efektif, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya yang tak terkendali ya, gitu. Nah, dan terakhir tadi kita punya kegiatan misalnya memfasilitasi untuk pembentukan peraturan dan penganggaran desa. Karena sistem yang sudah berjalan di masyarakat tentunya akan lebih optimal lagi ketika dikunci oleh peraturan, ada kebijakan dari desa, ada penganggaran juga untuk mensupport ya. Karena setelah kita terjun di masyarakat tentunya kita tahu ada masyarakat yang mampu dan ada masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu ini tentunya perlu dibantu oleh desa gitu. Ada subsidi, mungkin desa yang membayar dan seterusnya. Nah, dan ketika teman-teman sudah berhasil membentuk ini, tanyakan lagi ya dengan outcome. Nyambung nggak sih antara edukasi masyarakat dengan kebocoran sampah plastik misalnya? Kalau nyambung berarti lakukan aktivitas itu. Tapi kalau nggak nyambung, mungkin ada aktivitas lain yang perlu dilakukan. Dan yang terpenting berikutnya adalah bagaimana memitigasi di setiap tahapannya. Misalnya nih, pelatihan pengelolaan sampah. Oh ya, perlu dimitigasi dong biar semuanya hadir dari pagi sampai sore, mereka nggak hilang di tengah-tengah jalan. Contohnya seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman, ini saya mencoba menawarkan 6 solusi, yaitu yang pertama adalah community ownership, ya. Ini penting ya, supaya program itu bisa berjalan terus di masyarakat. Masyarakat harus merasa memiliki program ini. Kemudian yang kedua, buatlah planning finansial yang realism, terutama yang biaya operasional tadi. Kalau kemampuan bayar masyarakat tidak terlalu tinggi, ya jangan diperkenalkan teknologi yang membutuhkan biaya tinggi, gitu. Kemudian yang ketiga, senantiasa beradaptasi dengan konteks lokal, local adaptation. Kemudian institutional continuity, artinya keberlanjutan kelembagaan ini menjadi hal yang penting ya, supaya mereka terus bergerak di kelompok ini, work together. Kemudian policy integration, tadi yang saya sebutkan tentang tadi ya, penopang layanan. Dan sistem stewardship, artinya ketika teman-teman melihat champion di situ, atau local leaders yang capable untuk bisa memanage, bisa melanjutkan program ini, kasih kesempatan sebanyak-banyaknya untuk pengembangan kapasitasnya gitu. Karena bisa jadi kalau hari ini saya yang presentasi, harusnya mereka yang akan presentasikan ini dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan. Karena mereka juga belajar dari program yang kita perkenalkan. Baik, di akhir saya mau acknowledge ya ke rekan-rekan saya, ada Pak Ferry, Mbak Maya, Mbak Mega yang sudah memanage program ini ya. Banyak sekali kendala di program, banyak sekali tantangannya, kita banyak diskusi dan kami berhasil menemukan pembelajaran. Mungkin begitu dari saya. Ini sebagai pesan terakhir teman-teman, kalau teman-teman muda di sini masih pada tahapan pengen mencari itu green jobs atau tertarik untuk bergabung dengan NGO, ya ini ya, scroll Facebook gitu ya. Ada Facebook yang namanya lowongan kerja NGO, itu banyak iklan-iklan diposting di situ, lowongan pekerjaan. Grup WA juga sama, Green Jobs tadi ada ya, Green Job Professional Community, itu dipantau, mungkin ada peluang-peluang di situ. Tapi saya harus jujur bahwa peluang ini muncul itu ketika saya pulang kampung sebetulnya ya. Saya melihat TPA itu kondisinya nggak ideal. Dan tadi, apa yang bisa aku berikan untuk TPA sampah kotaku? Itu yang akhirnya boleh mengantarkan saya ke Green Job saat ini. Jadi kesimpulannya adalah Green Jobs itu tidak selalu dari hal yang besar, hal yang jauh gitu ya. Dari mulai melamar pekerjaan, mungkin di lembaga donor internasional dan seterusnya. Tapi bisa dirintis dari hal yang betul-betul kecil ya, tapi bermakna. Itu teman-teman sharing dari saya. Nanti saya terbuka untuk sesi tanya jawab untuk pendalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kris atas pemaparannya ya. Tadi beliau juga sharing mengenai pengalamannya selama bertugas di lapangan yang sangat luar biasa.
dalam pengelolaan sampah dan dapat dibilang di seluruh penjuru Indonesia seperti itu ya, mulai dari Banda Neira, Saparua hingga Palangkaraya yang meskipun sudah ditekuni dalam waktu yang cukup lama, ternyata ada challenge juga ya Pak ya, apalagi pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil. Nah, sangat menarik teman-teman, terutama bagi teman-teman nih yang tertarik untuk berkecimpung di lapangan juga seperti Pak Kris, pastinya ini menjadi insight yang sangat menarik. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Kris. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan kedua dari Bapak Zulfajri Syadi selaku Planning, Monitoring, Evaluation, and Learning Coordinator World Resource Institute. Setelah kita tadi mendengarkan bagaimana program pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular dirancang dan juga diimplementasikan di lapangan seperti itu ya, langkah berikutnya adalah memastikan bagaimana bahwa setiap upaya tersebut dapat berjalan secara efektif dan juga memberikan dampak yang berkelanjutan. Karena pada sesi kedua ini, kita akan mendalami peran monitoring, evaluation, and learning dalam pengukuran capaian, memperkuat kualitas program, dan juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Baik, kalau seperti itu kepada Bapak Fajri, apakah sudah hadir di sini? Halo semua. Baik, kalau begitu kepada Pak Fajri, waktu dan layar kami persilakan. Ya baik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajri. Saya adalah female coordinator di World Resource Institute atau WRI Indonesia. Dan hari ini saya bakal masih sedikit presentasi ya tentang measuring what matters atau gimana sih caranya kita menggunakan MEL atau memfungsikan MEL secara optimal gitu ya untuk project-project kita, terlebih di project sustainability. Mungkin sedikit pemaparan sedikit ya bahwa karena ini sangat pendek ya teman-teman, saya cuma punya waktu 30 menit. Jadi saya hanya akan go through dan memaparkan secara singkat gitu ya untuk menjelaskan framework dan tools MEL dan pengukuran dampak itu seperti apa. Karena sejujurnya ini butuh kursus tersendiri ya gitu, mungkin bisa berjam-jam atau bahkan 1 hari gitu ya. Jadi saya akan go through secara cepat saja. Baik, sedikit tentang saya itu punya sekarang udah sekitar 5 tahun di dunia MEL ya, pengukuran dampak, penggunaan monitoring, evaluation, learning untuk efektivitas program, baik dalam kapasitas sebagai konsultan maupun sebagai corporate foundation ya di yayasan. Kemarin itu saya di Yayasan Anak Bangsa Bisa, yayasan di bawah Gojek Tokopedia, dan bekerja sebagai ML-nya. Lalu sekarang saya saya baru join di WRI Indonesia, sudah bulan ke-10 sekarang sebagai ML koordinator gitu ya. Namun saya memulai karir saya di consulting ya, people advisory consulting, jadi saya punya perspektif swasta juga, bukan hanya di dunia NGO. Background saya sebenarnya psikologi, dan saya baru selesai mengambil S2 gitu ya terkait behavior change, perubahan perilaku di University College London, Inggris. Jadi mungkin terkait sustainability ini saya mungkin belum se-expert teman-teman, tapi saya bisa sharing terkait pengalaman saya dan mungkin pemahaman saya terkait framework MEL gitu ya. Sedikit tentang organisasi saya saat ini. World Resources Institute adalah sebuah organisasi global dengan misi untuk moving human society agar menjaga lingkungan dan menjaga bumi ya gitu ya, dengan cara yang mana kita bisa memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari generasi saat ini dan generasi masa depan. Jadi luar biasa visi WRI. WRI itu adalah organisasi internasional yang headquarter-nya itu di Washington DC, Amerika Serikat, tetapi memiliki banyak kantor-kantor cabang di berbagai negara di dunia seperti yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada Brazil, WRI Kolombia, di Afrika juga berbagai cabang WRI juga terlihat di situ. Kemudian ada WRI Eropa yang kantornya ada di London dan Den Haag. Kemudian ada juga WRI Cina dan WRI India, dan kita punya WRI Indonesia gitu ya. Jadi WRI itu adalah organisasi besar yang mana tujuannya satu gitu ya, untuk membuat agar bumi ini semakin terjaga dan mentransformasikan cara kita berkehidupan sebagai manusia agar bisa memproteksi generasi saat ini dan masa datang.
Gimana sih cara WRI melakukan hal tersebut? Kita membagi gitu ya pekerjaan WRI, baik WRI Indonesia maupun WRI global ke dalam 3 sistem. Sistem yang namanya human system atau sistem manusia beraktivitas gitu ya, yaitu food system atau gimana sih kita memproduksi makanan sampai konsumsi makanan dan penjagaan kualitas agriculture ya. Kemudian energy system serta city system, bagaimana kita mengelola perkotaan kita. Dan ini semua berprinsip pada penjagaan 3 hal gitu ya, climate, nature, sama people, yaitu mitigasi dan adaptasi climate, dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan manusia agar transisi terhadap net zero gitu ya misalnya adalah transisi yang adil, equitable, dan prosperous gitu ya, tetap menjunjung tinggi resiliensi ekonomi dan livelihood masyarakat. Lalu untuk nature juga agar bumi kita terjaga dengan baik, bahwa kita memproteksi dan merestorasi hutan misalnya dan ekosistem alam kita itu terjaga dengan baik. Jadi 3 elemen ini adalah elemen yang sangat dijaga oleh WRI, baik WRI Indonesia maupun WRI global gitu ya. Itu sedikit sekilas tentang WRI. Silakan teman-teman kalau misalnya penasaran dengan aktivitas yang dilakukan di WRI Indonesia maupun WRI Global bisa mengunjungi situsnya WRI. Silahkan diketik aja di Google gitu ya, WRI Indonesia ataupun WRI Global, akan terlihat gitu ya, dan teman-teman bisa memahami lebih dalam sebenarnya WRI itu ngapain sih gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang tertarik bekerja di WRI bisa langsung ke websitenya gitu ya. Sekarang saya langsung masuk ke Mel gitu ya. Kenapa sih kita mengukur dampak? Mungkin saya mau nanya pertanyaan ini ke teman-teman dulu. Boleh ditaruh di chat siapapun yang mau menjawab gitu. Kenapa sih sebenarnya kita harus mengukur dampak dari proyek-proyek kita? Aku bisa lihat chat nggak ya? Ada mungkin yang mau bersuara di chat atau boleh juga raise hand. Mengetahui keberhasilan dan atau kegagalan program, betul. Memikirkan kembali strategi lanjut yang lain untuk bisa dilakukan. Ya, betul betul. Ini poin penting banget ya, yang memikirkan kembali strategi lanjut yang lain untuk bisa, betul betul sekali, dan itu akan saya bawakan di presentasi hari ini gitu ya. Pentingnya kita belajar. Memahami efektivitas, memaksimalkan manfaat, dan memastikan sumber daya diarahkan pada inisiatif yang benar-benar menciptakan perubahan positif. Betul, di sini ada elemen yang penting sekali yang disebutkan, yaitu memaksimalkan manfaat dan memastikan sumber daya diarahkan pada inisiatif. Jadi resource management itu juga bagian dari efek kita melakukan pengukuran dampak yang efektif dan mengaplikasikan fungsi mail yang optimal gitu. Mungkin ada satu lagi yang saya mungkin bisa tunggu. Mengukur dampak suatu program penting karena kita perlu tahu apakah program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang diharapkan, bukan sekedar menjalankan kegiatan saja. Betul sekali. Pengukuran dampak membantu melihat apa yang berubah setelah intervensi dilakukan. Betul sekali. Baik, jawabannya benar semua ya teman-teman. Teman-teman sudah cukup paham, karena mungkin banyak yang sudah berkecimpung di dunia NGO ini cukup lama gitu ya. Sehingga ketahuan bahwa pengukuran dampak atau fungsi mail gitu ya itu penting banget untuk akuntabilitas tadi ya, untuk membuktikan bahwa kita tuh berhasil, tapi juga untuk resource management dan juga pembelajaran program, dan ini semua termasuk dalam terminologi adaptive management. Nah, ini ada kalimat dari Peter Drucker, if you can't measure it, you can't manage it. Jadi kalau teman-teman mau mengelola sesuatu gitu ya, misalnya nih baskom, teman-teman naruh air. Kalau air itu tidak bisa diukur seberapa besar ya, mungkin pengelolaan air tersebut agar baskom itu bisa persis gitu, tidak tumpah dan sebagainya, itu kurang. Atau mungkin itu contoh baskom mungkin kurang tepat, mungkin masak gitu. Kalau teman-teman selalu pakai intuisi aja, kecuali yang udah expert banget gitu ya, tapi kalau baru pemula pakai intuisi mungkin tanpa pengukuran sulit gitu ya, kita berapa takaran garam, berapa takaran gula dan sebagainya, kalau tidak diukur maka sulit dikelola gitu. Jadi pengukuran diperlukan untuk manajemen,
dan juga membuktikan proof points atau akuntabilitas yang menunjukkan bahwa memang ini dibutuhkan, ini adalah perubahan yang kita lakukan. Inilah bukti bahwa kita melakukan sesuatu yang akhirnya memberikan perubahan yang kita intensikan di awal. Tetapi ini saya juga mau sharing dengan teman-teman ya. Setelah 5 tahun berkecimpung sebagai ML gitu ya di berbagai kapasitas, saya melihat banyak sekali NGO atau organisasi impact baik social startup ataupun ya mungkin NGO di level grassroots itu terlalu fokus ke pengukurannya aja gitu misalnya, akuntabilitas saja gitu. Padahal sebenarnya pertanyaan setelah punya data, kita ngapain? Itu tuh sebenarnya penting sekali ya teman-teman untuk kita belajar dari data dan kita adapting atau merubah project secara real time meskipun masih di dalam durasi project berdasarkan pembelajaran kita. Nah, ini yang memang bahkan di level organisasi internasional pun menurut saya masih belum seimbang seluruhnya gitu. Misalnya yang gede-gede kita tahu misalnya organisasi UN ataupun organisasi World Bank ataupun mungkin WRI gitu ya secara global itu kita terus belajar gimana sih kita bisa menggunakan data untuk kemudian kita belajar dan mengadaptasikan program kita gitu. Nah, sekarang karena kita udah tahu bahwa pengukuran doang itu tidak cukup gitu ya, maka disitulah ada fungsi MEL. MEL itu sebenarnya singkatan yang sebenarnya lucunya gitu ya, menginclude seluruh fungsinya gitu, hampir seluruh fungsinya, yaitu ada monitoring, evaluation, dan learning. Jadi untuk monitoring, disinilah pengukuran dampak tersebut ada gitu ya. Kita melakukan pengukuran yang rutin untuk men-track progress dari project kita dibandingkan dengan plan kita, dibandingkan dengan targetan kita. Misalnya kita mendapatkan funding dari donor, maka pasti akan diminta untuk memberikan capaian gitu ya, dan bagaimana sih capaian ini kemudian dibandingkan dengan rencana kita di awal. Tadinya kita mau melatih misalnya 500 petani, ternyata cuma 300 gitu. Itu adalah bagian dari monitoring. Jadi pengukuran secara berkala sesuai dengan kebutuhan dari indikator yang kita ingin ukur gitu. Kemudian evaluasi gitu ya. Evaluasi adalah kita melakukan judgement. Sebenarnya dari data-data ini sebenarnya apakah kita sudah berhasil gitu melakukan apa yang kita inginkan. Yang tadi ya kita mau men-training 500 petani. Apakah kita sudah berhasil men-training 500 petani? Lalu kemudian apakah dampak yang dihasilkan itu sesuai dengan yang kita inginkan? Kita pengen men-training 500 komunitas di pesisir untuk bisa mengelola sampah misalnya. Apakah sampah memang sudah berkurang ke landfill, ke TPA? Apakah emisi memang sudah berkurang? Nah, ini di bagian evaluasi. Kita mengecek di level dampak gitu ya. Kita mengecek teori perubahan kita, teori of change kita, apakah sudah memang terjadi sesuai dengan yang kita duga. Kemudian learning, ini adalah efek atau efek dari kita melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi bagaimana sih kemudian kita belajar dari proses ini dan kemudian kita mengadaptasikan program kita. Jadi MEL itu bukan cuman mengukur ataupun reporting. Jadi ini yang saya sering observasi ya, bahwa MEL itu kita cuman ya mungkin secara kasarnya itu tukang data gitu. Jadi cuman kayak ngerapi-rapihin data, terus mengkolek data, making sure datanya udah ada, terus nanti dimasukin ke laporan annual report ke donor, udah selesai. Padahal sebenarnya MEL itu bukan cuma di measuring dan reporting aja teman-teman, tapi dia adalah sebuah tool untuk memberikan dampak yang lebih baik dan kualitas program kita yang lebih baik. Ini menariknya MEL itu sebenarnya adalah siklus teman-teman. Jadi dan ini mengikuti dengan project cycle ya, siklus project. Jadi mungkin dari pembahasan dari pembicara sebelumnya bahwa ada berbagai aspek yang kita harus perhatikan di level untuk project gitu ya, baik di level desain, implementasi maupun di akhir project gitu. Dan sebenarnya MEL itu berada di setiap tahapan ini. Misalnya untuk di level desain, pertanyaan yang diajukan adalah kita mau ngapain sih sebenarnya? Tim project itu mau ngapain? Kita mau ngelakuin apa sih sebenarnya untuk misalnya untuk mengurangi sampah gitu ya. Tetapi yang saya lihat biasanya teman-teman NGO ataupun orang-orang yang ingin membuat project yang berdampak itu mulai dengan aktivitas dulu. Nah, ini yang sering
kesalahan yang sering kita lakukan gitu ya. Kita pengen idenya itu inovatif dan kreatif, keren, tetapi kita mulai dengan aktivitas apa gitu ya, ide apa yang keren. Itu bagus, tolong diparkir, disimpan, tetapi dari sudut pandang Mel, mulainya itu sebenarnya bukan dari aktivitas dulu. Kalau ada ide tentang aktivitas itu boleh, kita bisa simpan, tetapi mulainya harus dari belakang, yaitu dampak seperti apa, perubahan seperti apa sih yang kita ingin capai gitu. Nah, di sini Mel itu ada berbagai macam tools dan teknik ataupun framework yang bisa dipakai untuk membantu project menjalani tahapan desain dengan lebih optimal gitu ya. Di sini ada misalnya problem analysis, kalau teman-teman pernah mendengar, misalnya issue tree analysis. Jadi kita mencari permasalahannya apa sih gitu. Misalnya tadi permasalahan pemilahan sampah. Kenapa warga di Banda Neira misalnya tadi Mas Kristanto memberikan contoh yang baik sekali. Kenapa warga di sana kurang bisa memilah sampahnya? Itu kita analisis tuh. Alasan faktor-faktornya apa? Tadi teman-teman di proyeknya Mas Kristanto tadi udah memberikan berbagai macam faktor. Nah, itulah problem analysis yang bisa teman-teman gunakan sebelum memulai project. Jadi bisa menggunakan issue tree, analisis dan sebagainya. Ataupun political economy analysis. Jadi kita menganalisis kondisi politik dan ekonominya itu sebenarnya seperti apa sih. Stakeholder analysis, siapa yang ada di area intervensi kita di Banda Neira misalnya yang perlu diubah gitu, yang bermasalah atau perlu kita tackle gitu sebenarnya dalam permasalahan ini. Lalu kita menggunakan logic models, misalnya theory of change ataupun logical framework untuk mengilustrasikan perubahan seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana apa yang kita lakukan itu kemudian berkontribusi terhadap perubahan tersebut, dan kemudian kita akan membangun monitoring and evaluation plan dan budgeting, dan kita tarik baseline. Jadi ada banyak sekali tekniknya yang saya nggak mungkin bisa cover di 30 menit ini gitu. Nah, setelah kita mendesain project kita dengan baik, berikutnya adalah kita melakukan dan implementasi. Tapi jangan hanya implementasi, tetapi juga dimonitor progresnya. Misalnya tadi pembahasannya tadi juga sudah dengan sangat baik memberikan bahwa ini kita punya instrumen monitoring juga. Jadi kita tetap mengkolek data secara berkala dan kita menganalisisnya gitu. Dan terakhir, ketika misalnya teman-teman udah di tengah-tengah project ataupun di akhir project, teman-teman kemudian bertanya, kita udah ngelakuin banyak hal nih, apakah kita sudah berhasil melakukan apa yang kita rencanakan di awal? Itulah evaluasi gitu ya. Dan di sini ada tools, kita membangun metodologi evaluasi itu banyak banget, tetapi memang akhir-akhir ini dunia Mel itu berubah menjadi evaluasi bukan untuk membuktikan keberhasilan saja, tetapi untuk belajar. Jadi kita banyak metodologi yang lebih kualitatif yang berfungsi untuk menangkap perubahan dan menangkap pembelajaran dari program. Dan terakhir learning gitu ya, apa yang bisa kita pelajari dari data. Jadi baik data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini juga menurut saya banyak praktisi Mel di NGO yang mungkin terlalu fokus ke kuantitatifnya. Tapi saya berargumen data kualitatif tidak kalah pentingnya, dan akhir-akhir ini donor itu bergerak, misalnya donor besar seperti UK Pact, IKI dan sebagainya yang memberikan funding untuk program sustainability itu lebih peduli pada learningnya, apa sih yang bisa dipelajari gitu, dan apa perubahan-perubahan yang sudah dilakukan. Nah, ini ditangkap dengan data kualitatif sebenarnya. Nah, tetapi pada hakikatnya gitu ya, Mel itu adalah siklus learning. Jadi ini meskipun saya tampilkan sebagai sebuah tahapan, tapi sebenarnya pada kenyataannya itu adalah ini siklus gitu ya teman-teman. Ini tidak selalu harus linear. Jadi teman-teman mungkin dalam project design itu belajar dari project-project lain yang sudah terjadi dan pembelajarannya apa gitu. Kemudian dalam implementasi dan monitoring, teman-teman mungkin melakukan evaluasi juga di sana. Jadi tidak serta-merta harus nunggu sampai pertengahan project ataupun akhir project untuk melakukan tindakan gitu ya untuk belajar dari datanya. Jadi ini adalah sebuah siklus yang terus berputar. Setelah evaluasi, teman-teman melakukan evaluasi akhir gitu ya, end-term evaluation, end-line evaluation, sorry. Kemudian hasil dari end-line evaluation tersebut akan menginformasikan project design teman-teman. Seperti itu. Nah, berbagai tools tadi kan sudah saya sebutkan ya, saya akan go through sedikit gitu ya dalam sisa waktu saya, yang nantinya mungkin bisa kita bahas lagi di sesi tanya jawab. Tapi yang paling sering yang teman-teman dengar pasti tentang logic models gitu ya. Logic models, contohnya theory of change.
Nah, tetapi sebelum saya jelaskan logic model itu apa secara brief dan cepat, saya mau tanya nih teman-teman, bisa nggak ya melihat perbedaan dari dua pemaparan impact ini? Jadi ini adalah dua NGO fiktif ya, Eco Action Indonesia dan Green Future Indonesia yang melaporkan dampak mereka. Nah, dua-duanya memberikan impact report one pager yang sangat menarik gitu ya, dan kelihatannya mantap nih gitu, banyak yang dihasilkan. Ini saya buatnya pakai AI dan semuanya fiktif, jadi tidak perlu ada yang merasa tersinggung. Ini bukan merujuk kepada NGO apapun gitu ya. Silahkan mungkin teman-teman boleh acungkan di chat, kasih chat opini teman-teman di chat. Ini bedanya apa sih? Dan teman-teman ngerasa ya oke, mungkin itu kali ya pertanyaannya. Apa yang berbeda dari dua poster ini sebenarnya? Yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri. Sebelah kanan tuh memberikan apa, sebelah kiri memberikan apa? Saya mungkin nunggu 2 menit kali ya untuk ini. Oke, belum ada yang menjawab. Bedanya apa? Saya tunggu 30 detik lagi ya. Siapa tahu ada yang bisa pointing out ini bedanya apa gitu dua poster ini. Pelaporan dampaknya. Oke, kita lihat ada satu orang, perbedaan merekrut dan mengatasi. Oke, gimana tuh maksudnya? Boleh mungkin dielaborasi sedikit? Nah, oke, Mbak Sien udah ini nih, udah memberikan jawabannya. Sebelah kanan itu mengukur seberapa besar perubahan yang dihasilkan, sedangkan sebelah kiri hanya menghitung banyaknya kegiatan. Betul sekali. Ini sebenarnya tadi Mas Kristanto ya tadi udah memberikan sedikit poin tentang ini gitu ya, bahwa kita jangan sebagai NGO, kita jangan hanya mengukur di level aktivitas dan kita mengklaim sebagai dampak. Yang teman-teman lihat di sebelah kanan itu, eh, ya, betul. Green Future itu report dampak, Eco Action itu hanya reporting jumlah kegiatan. Ini selama saya berkecimpung di dunia NGO, sering sekali saya dapatkan seperti ini. Bukan cuma NGO nasional ya, tetapi NGO internasional juga kadang masih terjebak di kesalahan yang sangat dasar ini gitu. Bahwa kita hanya melapor di aktivitas, reporting impact di aktivitas, bukan di level dampak. Nah, kalau kita lihat teman-teman nih, dampak itu apa sih sebenarnya? Dampak itu hanya sesederhana dampak itu adalah perubahan. Jadi perubahan yang terjadi yang kita inginkan gitu ya. Misalnya ini pemilahan sampah gitu ya. 80% sekarang partisipan sudah bisa memilah sampahnya. Sedangkan di sini kan cuman dia melaporkan berapa yang sudah di training, berapa yang sudah di reach, berapa workshop yang sudah dibuat. Angkanya juga fantastis, mantep nih gitu. Orang senang angka besar. Tapi sebenarnya angka yang penting itu adalah angka yang ini gitu, angka yang mengukur perubahan. Makanya judul talk session saya hari ini adalah measuring what matters gitu. Kita mengukur apa yang memang penting untuk diukur sebenarnya, bukan cuma melaporkan dan mengukur aktivitas saja. Nah, gimana sih caranya kita bisa membedakan yang mana yang dampak sehingga kita bisa mengukurnya dan yang mana yang aktivitas? Ini kita gunakan tools Mel namanya Logic Model. Logic Model itu eh, luas ya sebenarnya, tetapi salah satu jenisnya itu theory of change, logical framework, ataupun results chain. Theory of change ini adalah definisi dari PBB ya, UNDAF, adalah metode yang menjelaskan bagaimana sebuah intervensi ataupun set intervensi bisa leading to perubahan gitu, yang mana ada analisis kausal berdasarkan bukti. Nah, ini sebenarnya kelihatannya cukup kompleks, tapi sebenarnya kalau saya sederhanakan gitu ya, TOC, logical framework, results chain, logic model secara keseluruhan itu hanya satu tujuannya, yaitu menjelaskan bagaimana intervensi atau aktivitas teman-teman itu bisa menyebabkan perubahan yang diinginkan berdasarkan asumsi kausalitas. Artinya kayak jika A maka B gitu. Jika teman-teman membuat pelatihan pemilahan sampah, maka perubahan yang diinginkan adalah akan ada perubahan perilaku dari komunitas
misalnya komunitas Banda Neira untuk bisa memilah sampahnya dengan lebih baik. Itu aja. Jadi gimana sih caranya? Apa yang kita lakukan? Memberikan perubahan. Secara sederhana, theory of change itu gitu. Nah, logic model secara umum gitu ya, itu adalah sebenarnya yang tadi yang saya bilang, dia adalah visual roadmap atau pemberian roadmap. Maksudnya secara visual dia menunjukkan sebenarnya perubahan itu terjadinya gimana sih, dan bagaimana apa yang kita lakukan bisa merujuk pada perubahan itu. Misalnya kalau di sini ada beberapa komponen, biasanya ada input, aktivitas, output, outcome, impact. Mungkin teman-teman udah sering banget dengar. Jadi aktivitas itu apa sih yang teman-teman lakukan gitu ya? Input itu resources, sumber daya yang sudah dihabiskan untuk program. Output itu apa sih sebenarnya hasil langsung, misalnya jumlah yang di training, jumlah yang event yang dibuat, dan outcome itu perubahan perilaku, perubahan knowledge, perubahan attitude, juga impact secara jangka panjang sebenarnya perubahan sistemik yang diinginkan tuh apa. Dan ini asumsinya adalah asumsi kausalitas. Jadi jika teman-teman melakukan sesuatu, maka akan berujung pada perubahan ini gitu ya. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa banyak permasalahan yang terjadi adalah orang-orang bilangnya impact, tapi sebenarnya yang dilaporkan adalah di level output gitu. Jadi yang teman-teman seperti ini ya, yang dilaporkan di level output. Yang teman-teman mau adalah melaporkan di level outcome atau impact di sini nih, di level outcome. Nah, yang pertama kita buat logic model. Secara sederhana mungkin ini saya coba percepat ya. Output itu sesuatu yang kita bisa punya kontrol yang tinggi gitu ya. Misalnya di sini saya udah langsung buatin indikatornya gitu ya. Output itu adalah berapa warga yang mengikuti pelatihan pemilahan sampah. Kemudian warga yang mampu memilah sampah dengan baik. Atau mungkin kita lihat langsung theory of change-nya. Jadi ini semacam theory of change sederhana dan sangat di awal gitu ya. Sebenarnya yang pekerjaan yang dilakukan harusnya jauh lebih banyak. Kita harus melakukan analisis problem tadi. Apa sih sebenarnya isunya? Apakah cuma di kapasitas doang nih, kapasitas memilah sampah nih yang bermasalah, atau sebenarnya ada hal lain gitu. Nah ini kalau kita membuat logic model atau theory of change akan kelihatan yang mana sih sebenarnya yang output, yang mana sebenarnya yang outcome. Jadi kita lihat aktivitasnya dari bawah ya. Teman-teman melakukan pelatihan pemilahan sampah, kemudian outputnya adalah jumlah pelatihan pemilahan sampah yang sudah dilakukan, kemudian jumlah partisipan yang mengikuti pelatihan pemilahan sampah. Ini adalah hasil langsung gitu ya dari aktivitas teman-teman. Tetapi bukan perubahan yang diinginkan. Nah, perubahannya, mungkin perubahan tahap pertama adalah warga mampu meningkatkan kapasitas untuk memilah sampah dengan baik. Iya dong, kita latih latih komunitas gitu ya, yang kita harapkan mereka bisa meningkatkan kapasitasnya. Minimal pengetahuan tuh meningkat gitu ya, awareness atau pengetahuan meningkat. Ataupun keterampilan gitu ya, mereka bisa memilah sampah dengan baik. Jadi mereka udah bisa nih meningkat kapasitasnya. Nah, kemudian di level outcome, warga melakukan pemilahan sampah. Jadi ini udah di level perubahan perilaku, teman-teman. Bukan hanya di level peningkatan kapasitas doang, tapi apakah warganya benar-benar melakukan pemilahan sampah dengan baik secara rutin. Nah, setelah itu baru masuk ke level outcome yang long term, yaitu volume sampah ke TPA berkurang karena mungkin ini berbeda, tapi agak clear ya, memilah sampah tidak selalu berarti volume sampah berkurang, tapi intinya adalah ada perubahan-perubahan yang di jangka panjang gitu ya, yang bisa terjadi dikarenakan perubahan-perubahan sebelumnya terjadi gitu, dan akhirnya impact-nya adalah circular economy ataupun pengurangan emisi GHG, karena memang kita melakukan pemilahan sampah dengan baik gitu. Nah, ini yang saya tekankan lagi gitu. Teman-teman ukur di level outcome. Jangan cuma ukur di level output. Kalau misalnya ukur di level output, yang akan terlihat hanya di level 500 warga mengikuti pelatihan pemilahan sampah, tetapi perubahan-perubahan lain, bahkan sampai perubahan perilaku, itu tidak diukur. Nah, setelah tools berikutnya gitu ya, setelah kita sudah mendefinisikan logic model kita atau theory of change, logical framework, dan sebagainya, kita membangun namanya monitoring and evaluation plan atau rencana untuk melakukan pengukuran dampak. Nah, di sini ini cuman saya juga pakai AI gitu ya untuk menghasilkan tabel ini, tetapi idenya adalah di sini teman-teman setelah menentukan setiap output, outcome, dan impact-nya, teman-teman kemudian membuat indikator untuk setiap level hasil tersebut. Jadi contohnya tadi ya, saya pulang balik. Tapi misalnya untuk di level output,
indikatornya adalah berapa sih warga yang mengikuti pelatihan sampah, kemudian di intermediate outcome berapa warga yang mampu memilah sampah dengan baik, di outcome berapa warga yang sudah melakukan. Jadi ada perubahan perilaku pemilahan sampah dengan baik. Oke, jadi kalau misal untuk waktu tolong diingatkan ya panitia. Kalau saya agak sudah tinggal 10 menit misalnya. Nah, ini teman-teman silahkan mendefinisikan indikator di setiap level hasil tersebut. Kemudian teman-teman juga silahkan mendefinisikan baseline atau berapa sih angka awal sebelum intervensi teman-teman dilakukan, berapa angka awalnya. Jadi contohnya, kalau di perubahan yang kita inginkan adalah komunitas, misalnya komunitas Banda Neira bisa memilah sampah dengan baik, sebelum intervensi kita lakukan, berapa sih sebenarnya berapa persen gitu ya dari komunitas Banda Neira yang kita ingin intervensi yang sudah bisa melakukan pemilahan sampah dengan baik. Oh, kita melakukan pengambilan data, ternyata 10% nih yang bisa melakukan pemilahan. Maka dari itu targetnya setelah misalnya nih proyeknya dari 2020 gitu atau 2021, di akhir 2025 kita ingin 85% yang meningkat gitu. Ini berat ya, tapi idenya adalah kita menentukan target dan kita mengetahui baseline-nya. Dan ini baseline sangat penting ya teman-teman, karena kalau nggak ada baseline, teman-teman tidak tahu perubahan yang terjadi itu seberapa persen atau seberapa besar perubahan yang terjadi. Jadi baseline itu sangat penting, dan bahkan di organisasi internasional NGO pun saya sering melihat baseline itu tidak diukur ataupun diukur tapi setengah-setengah gitu. Misalnya tidak menggunakan metodologi yang bagus dan sebagainya. Dan saya nggak mungkin bisa dalam sesi ini membahas seluruh cara ideal untuk melakukan semua ini gitu ya, pengukuran baseline ideal sebenarnya seperti apa dan sebagainya, itu butuh sesi sendiri. Tapi intinya adalah teman-teman perlu mengukur data baseline dan dari situ menentukan targetnya seperti apa. Lalu menentukan metode pengumpulan datanya seperti apa. Kalau misalnya kita mau mengukur data persentase partisipan yang bisa memilah sampah dengan baik, maka mungkin kita menggunakan pre-post test gitu ya untuk mengakses pemahaman mereka, ataupun untuk keterampilan kita juga menggunakan metode lain, misalnya simulasi gitu ya. Ini agak susah sih, tapi simulasi kita meminta partisipan untuk coba simulasikan atau memberikan video, oh ini sampahnya tuh berhasil dipilah dengan baik atau enggak gitu. Dan banyak sekali metode lain yang bisa dicoba gitu ya untuk mengukur data ini, dan kita menentukan frekuensinya. Jadi misalnya untuk indikator ini kita setiap habis training kita akan ukur data ini, dan mungkin setiap quarter gitu ya, setiap 3 bulan kita ukur. Jadi ini prosesnya panjang. Teman-teman akan mendefinisikan sampai ke level detail kayak siapa yang ngumpulin datanya, kemudian instrumen pengukurannya seperti apa. Kalau pretest post-test berarti harus dibuat tuh pretest post-testnya pakai framework apa, itu panjang. Jadi tapi setelah jadi teman-teman akan memiliki framework yang robust gitu ya, yang kuat untuk mengukur dampak. Ketika mail plan ini sudah jadi, maka teman-teman bisa yakin bahwa kalau ini dijalankan dengan baik, maka teman-teman bisa menangkap tuh perubahan yang terjadi itu seperti apa. Nah, sedikit terkait data kualitatif, dari tadi saya menyebutkan tentang data kuantitatif, persentase, jumlah, dan sebagainya, tetapi seringnya di mail itu dilupakan menurut saya tentang peran kualitatif data. Jadi data kualitatif itu menceritakan why dan how gitu ya, gimana, kenapa, dan bagaimana. Jadi bukan cuma kayak oke, sekian persen sudah meningkat pengetahuannya, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang terjadi ketika mereka mengikuti pelatihan yang mungkin menjadi dampak positif. Misalnya mereka menjadi berubah persepsi atau mindset-nya terkait dengan pemilahan sampah, atau tentang sampah pada umumnya. Dulu mereka berpikir bahwa oh, sampah itu sebaiknya bukan sebaiknya sih, sampah itu hal yang lumrah gitu, hal yang normal buat saya untuk ya udah, kalau saya udah makan pop mie habis pulang sekolah gitu, buang aja. Orang tua saya juga nyuruhnya kayak gitu. Nah, tetapi setelah mengikuti pelatihan teman-teman, ada perubahan yang terjadi. Mereka tuh berubah persepsinya. Persepsi bahwa oh, bumi kita akan sakit kalau misalnya saya selalu buang bungkusan pop mie ke got atau ke jalan. Nah, maka dari itu saya berubah nih cara saya melihat
sampah itu bukan hanya sesuatu yang lumrah atau normal untuk saya buang secara cuma-cuma, tetapi saya harus menyimpan sampah saya sampai saya menemukan tong sampah gitu. Nah, itu kan perubahan terkait perspektif terkait sampah ya. Nah, itu nggak mungkin ketangkap dengan pretest post-test kan ya, teman-teman. Atau mungkin harus ada item-item khusus yang diberikan gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa eksplorasi ketika menangkap data kualitatif misalnya dengan FGD ataupun interview gitu ya. Dan ini saya harus menyebutkan bahwa makin ke sini donor-donor internasional itu mengharapkan perubahan yang tertangkap secara kualitatif, teman-teman. Perubahan bukan cuma dari segi kuantitatifnya, tetapi apa sih sebenarnya perubahan sistemik yang terjadi, bahasa kerennya, perubahan sistemik yang terjadi, bagaimana masyarakat itu berubah perilakunya, itu bisa ketangkap menggunakan data kualitatif gitu. Tetapi yang paling kuat adalah dua-duanya, memang triangulasi gitu ya. Jadi impact story yang teman-teman berikan itu bukan cuma persentase doang, tetapi ya banyak cerita-cerita perubahan di lapangan, itu yang paling kuat, dan donor-donor internasional semakin ke sini bergerak ke arah sini gitu. Terakhir, lanjut gitu ya, data visualisasi, dan ini adalah tools mail yang kuat gitu ya. Ketika kita udah mengumpulkan data dari mail plan kita, lalu apa? Nah, ini data tersebut kemudian divisualisasikan. Ini contoh dashboard yang keren. Biasanya sih dashboard lebih sederhana dan jauh lebih sederhana, nggak usah kayak gimana-gimana banget. Yang penting bisa membantu teman-teman project untuk mengambil keputusan dengan lebih baik. Nah, sekarang kalau kita udah punya data, terus apa gitu? Nah, ini ada mail tools lain yang saya mau perkenalkan. Tetapi mungkin saya mau secara singkat memberikan pointer bahwa data itu penting banget. Ketika misalnya teman-teman dapat data, maka teman-teman bisa mengadjust project teman-teman dengan lebih cepat. Jadi kalau misalnya datanya itu real time gitu ya, misalnya jumlah warga yang berhasil memilah sampah itu bisa didapatkan dengan cepat dan real time, maka teman-teman bisa tahu nih, oke, persentase warga yang belum itu berapa sih? Kalau gede banget, apa yang perlu kita ubah dari pelatihan kita misalnya, atau dari intervensi kita? Tindakan-tindakan tersebut itu bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan kalau misalnya teman-teman punya data, maka akan meningkatkan kepercayaan dari funder, donor-donor lain, ataupun partner-partner stakeholder di luar teman-teman, misalnya pemerintah dan sebagainya. Kalau ngelihat datanya akan lebih convince ya, lebih percaya bahwa oh ya memang benar-benar teman-teman melakukan progres yang baik sekali gitu. Nah, ini satu poin gitu ya di dalam melakukan mail untuk project. Ketika misalnya dashboard kita menunjukkan persentase atau data-data impact kita udah rendah gitu. Misalnya ini partisipan yang memilah sampah di rumah gitu untuk household waste itu rendah 28%. Harusnya misalnya kita targetkan 50%. Kemudian emisi GHG-nya juga cuma 4% minimal. Ini fiktif ya, saya pakai AI gitu untuk membuat ini. Tapi ini contoh gitu ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika melihat datanya rendah? Nah, biasanya orang langsung, wah, diskusi dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada tools mail gitu untuk membuat diskusi yang lebih terstruktur, namanya pause and reflect. Jadi pertama, secara mindset teman-teman ketika dashboardnya itu menunjukkan jumlah-jumlah numbers yang mungkin sedikit mengkhawatirkan, jangan dianggap sebagai kegagalan ya, tapi dianggap sebagai opportunity untuk belajar gitu. Dan teman-teman bisa melakukan metode yang terstruktur untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi misalnya ada orang mailnya di project tersebut, dia bisa memfasilitasi workshop namanya pause and reflect untuk kita pausing gitu ya, kita berhenti dulu, jangan melakukan apa-apa, dan kita reflecting. Kenapa kira-kira jumlah warga yang memilah sampah di di rumahnya masing-masing itu rendah? Apakah apakah ada perbedaan antara apa yang kita ekspektasikan di theory of change kita misalnya atau di work plan kita dengan apa yang benar-benar terjadi? Mungkin beda banget gitu. Mungkin ada beberapa hal-hal yang kita pikirkan, oh, kalau misalnya kita lakukan ini, maka ini akan terjadi, itu mungkin salah gitu. Nah, misalnya kita dari sesi terstruktur ini, kita belajar gitu ya, teman-teman belajar bahwa sepertinya dari observasi teman-teman, warga itu sebenarnya bukan cuma nggak tahu cara milah sampah, meskipun mereka udah tahu gitu ya, pretest post-test kita menunjukkan angka yang lumayan bagus gitu ya, 90% warga bisa meningkat pengetahuannya. Tetapi
kayaknya ada hal lain nih yang membuat mereka nggak mau memilah sampah di rumahnya masing-masing. Yaitu apa? Misalnya mereka tidak termotivasi, mereka males aja gitu. Jadi meskipun mereka tahu cara memilah sampah, tapi mereka males. Atau mungkin mereka nggak ada tempat sampah yang bagus gitu. Apa namanya, perlu ada tempat sampah dulu. Nah, hal-hal seperti ini yang teman-teman bisa tangkap melalui tool smell ini, yaitu pause and reflect gitu ya. Kita melihat apa sih sebenarnya yang kita pikir seperti itu, tapi pada kenyataannya enggak. Kita kira kalau warga itu dikasih training tentang cara memilah sampah dengan benar dan dengan baik, maka mereka akan memilah sampah dengan benar dan dengan baik. Padahal kenyataannya bisa jadi sebenarnya warganya itu ya udah males aja. Kalau nggak males, ya mungkin nggak ada tempat sampah yang mereka bisa pilah gitu misalnya. Nah, berarti kan intervensinya bukan hanya training gitu. Itu yang kita pelajari sehingga ada concrete action atau tindakan konkret eh, yang berasal dari pembelajaran. Kita kemudian belajar bahwa oke, mungkin intervensi kita bukan hanya di pelatihan. Kita mungkin harus ada insentif untuk memotivasi warga. Jadi mereka nggak males untuk memilah sampah, misalnya cash reward gitu. Atau kita bekerja sama dengan pemerintah gitu untuk memberikan insentif tersebut atau campaign dan sebagainya. Jadi ada berbagai hal yang bisa kita dapatkan dari proses refleksi sederhana melalui data gitu, apa namanya, yang teman-teman bisa lakukan. Jadi kalau kembali lagi ke framework Mel ini, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya bahwa Mel itu adalah siklus, teman-teman. Mel itu mulai dari kita mendesain, kita nanya mau ngapain gitu, kita nanya mau ngapain, kemudian kita mengimplementasi, kita terus menarik data, dan kemudian kita mengevaluasi, dan terakhir kita belajar dari datanya dan melakukan corrective action ya, tindakan yang bisa menyelesaikan masalah yang tertangkap gitu. Kalau tidak dilakukan proses pembelajaran ini dan penangkapan data, maka proyek teman-teman paling ya akan terus melakukan aja, fokus. Jadi biasanya tim program itu selalu fokus ke ngelakuin aja terus apa yang dilakukan, tapi tidak terlalu merefleksikan sebenarnya apa sih sebenarnya yang perubahan yang terjadi gitu. Dan perubahan itu bisa ditangkap dengan data. Ketika data itu ada, kita bisa belajar dari perubahan tersebut dan memperbaiki desain project. Bahkan di tengah-tengah project pun desain project bisa berubah gitu ya untuk men-tackle kondisi aktual di lapangan. Jadi mudah-mudahan key takeaways-nya itu ya, bahwa pengukuran itu penting, tapi jangan cuma ngukur doang. Kita belajar dari data tersebut, dan pembelajaran itu adalah sebuah siklus gitu ya, terjadi terus-menerus, dan itulah Mel, siklus pembelajaran dan membantu organisasi dan tim project untuk melakukan manajemen adaptif berdasarkan data. Itu saja sih sebenarnya dari saya sedikit. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mungkin kalau kelewatan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Bapak Fajri atas pemaparannya. Beliau tadi juga menjelaskan bahwa bagaimana Mel itu bukan hanya untuk mengukur dan juga collect data seperti itu ya, tapi dia juga sebuah tools untuk memberikan dampak dan meningkatkan kualitas yang lebih baik. Nah, ini juga merupakan insight yang menarik ya teman-teman, karena ternyata Mel juga merupakan sebuah siklus learning yang terus berputar, tidak selalu harus linear seperti itu. Nah, sepertinya sudah excited ya teman-teman, ada yang teman-teman yang bertanya, silakan untuk raise hand, dan juga jangan lupa untuk perkenalan diri, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Silakan teman. Biasanya saya baca tampil dulu ya di kolom komentar dari Bapak Toto Sunarto. Ingin bertanya bagaimana membedakan antara tokenistic engagement atau sekedar formalitas dengan jaminan ownership dari para pemangku kepentingan tingkat tapak, dan indikator paling awal apa yang menurut Bapak menunjukkan bahwa program kita sebenarnya sudah mulai ditolak secara halus oleh masyarakat atau mitra lokal bahkan sebelum kegagalan teknis. Mungkin ini pertanyaannya tujuh kepada Bapak Pesantren.
Ya, baik. Terima kasih Pak Toto Sunarto ya pertanyaannya. Jadi ini memang fenomenanya seperti itu. Jadi ada kecenderungan masyarakat itu hanya apa ya, manis di depan tapi di belakangnya disembunyikan gitu ya, termasuk dari pemerintah desa sendiri dalam hari ini pemangku kepentingan. Sehingga kami memitigasi tantangan ini dengan mengadakan seleksi ya. Artinya ketika kita memutuskan untuk intervensi di Banda Neira. Banda Neira itu punya 8 desa. Jadi kita tidak langsung terjun di semua desa gitu ya. Tapi ada seleksi dulu terkait indikatornya kebutuhan masyarakat. Masyarakatnya kira-kira udah butuh belum sih untuk pengelolaan sampah? Artinya sudah ada kesadaran awal, sudah ada apa ya, rasa gelisah kalau melihat sampah itu dibakar, dibuang ke laut. Kemudian kita juga ukur komitmen pemerintah desanya. Apakah sekiranya ketika kita masuk, itu pemerintah desa juga mau co-financing nih, misalnya menganggarkan dana desa tadi, memfasilitasi tempat untuk pengolahan, dan kita juga secara umum melakukan observasi ya. Seandainya desa ini yang dipilih, kira-kira pengelolaan sampahnya bakal ribet atau enggak gitu. Misalnya negerinya di ujung gitu ya, sehingga untuk ke sana aja kita tim pendampingnya harus butuh waktu 30 menit. Terus medannya juga naik turun dan seterusnya. Itu juga kita baca. Sehingga kita harapkan desa yang terpilih itu memang desa yang bisa bekerja sama dengan kita. Artinya di satu sisi kita membawa program, di lain sisi juga mereka memang mau menerima program ini dengan baik dan tadi ya ownership itu harus ada di mereka. Dan tadi ya, seandainya pun kita gagal, ya, artinya ada penolakan pelan-pelan, entah apa yang terjadi di desa ya, dan itu memang kadang-kadang terjadi, betul. Ya, kita harus pandai-pandai membaca lapangan. Mungkin pendekatan kita perlu diganti. Tadi juga dari Kak Fajri sudah sebutkan ya. Mungkin dari indikatornya kok nggak pernah naik sih. Nah, berarti kan saatnya kita ganti pendekatan ke mereka. Mungkin dibuat lebih fun programnya. Mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang belum kita dekati. Jadi kita harus pakai cara mereka untuk mendekatkan ke mereka. Atau kalau memang benar-benar udah mentok nih, ya memang kita hanya bisa menunggu gitu. Artinya prioritas harus diberikan ke desa atau masyarakat lain yang lebih siap untuk menerima program dari kita. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Kris untuk jawabannya. Mungkin ini ada baru masuk juga ya di kolom chat. Izin bertanya, jika para pemuda nih yang sedang memulai dan memiliki research yang terbatas, maka apa yang bisa dilakukan untuk mengukur impact? Mungkin ini bisa dijawab oleh eh, Kak Fajri seperti itu ya. Iya, makasih pertanyaannya. Mungkin yang paling sederhana adalah teman-teman coba buat TOC sederhana kali ya, Theory of Change sederhana. Jadi teman-teman coba tanya, kan teman-teman pengen melakukan sesuatu nih, semangatnya tinggi gitu ya. Saya juga dulu seperti itu gitu. Tapi bukan cuma kita pengen ngelakuin aja, tapi coba kita berhenti dulu sebelum melakukan, kita matangkan dulu nih rencana teman-teman gitu. Sebagai pemuda, mungkin resource-nya belum banyak. Coba matangkan dulu. Kemudian kita berpikir sebenarnya apa sih yang masalah yang pengen kita selesaikan. Itu pertanyaan pertama gitu. Setelah kita udah clear masalah yang diselesaikan, kemudian yang kedua, perubahan seperti apa yang kita pengen lakukan, yang kita pengen lihat terjadi. Dan nanti teman-teman bisa brainstorm dengan partnernya gitu ya, partner projectnya. Kira-kira dari apa yang pengen kita lakukan sampai ke perubahan itu perlu terjadi apa aja sih gitu. Sehingga kelihatan tuh sebenarnya apakah benar inovasi atau kegiatan impact yang teman-teman pengen lakukan itu benar-benar sampai bisa mencapai perubahan tersebut. Itu aja sih sebenarnya. Cuman nanya masalah apa yang mau diselesaikan, perubahan apa yang mau kita lihat, dan bagaimana keterhubungan antara apa yang kita lakukan ke perubahan tersebut. Itu memang exercise yang butuh mikir. Tapi mungkin teman-teman lapangan bisa memberikan testimoni bahwa justru exercise mikir inilah yang perlu gitu ya. Meskipun ya berbahaya juga kalau terlalu lama mikir, jangan terlalu lama. Cukup kita punya guidance yang sederhana dan kita terus kita pakai gitu ya untuk apa namanya kita lakukan dan kita lakukan project kita dan kita revisi lagi. Ketika kita belajar hal yang baru dari project kita misalnya tadi, ternyata pemilahan sampah itu kompleks. Nggak cuma kita kasih pelatihan. Nah, itu kita kembali lagi ke theory of change tadi ya, kayak apa?
exercise mikir kita tadi sehingga kita bisa terus belajar. Sebenarnya utamanya itu sih menurut saya. Mudah-mudahan Baik, menjawab ya. terima kasih Kak Fajri untuk jawabannya. Mungkin itu keresahan juga ya untuk para pemuda seperti kita. Nah, mungkin selanjutnya ada yang sudah raise hand, Kak A. Mukhtar, boleh disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kristianto. Ini masalah programnya. Kami ini di Bone, kami asal Bone. Kami ini ada inovasi tentang pengolahan sampah. Inovasinya itu bukan segi teknologi, tapi berbentuk tempat aja Pak, cukup tempat. Nah, cara pendekatan awal untuk mengajukan program ke baik dari pemerintah atau ke pemerintah daerah itu seperti apa Pak langkah awalnya? Sekian itu aja Bu. Baik, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kris. Ya, terima kasih Pak Mokhtar. Mungkin sebelum saya menjawab, saya diberi konteks lebih detail dulu Pak. Apakah skalanya mau satu kabupaten, atau satu desa, atau bagaimana Pak untuk skala pengelolaan sampahnya? Oh, izin Pak, ini yang terbesit di pikiran kami itu antara sampah-sampah di perkotaan dan di desa itu kan ada perbedaan Pak. Dari segi kuantitas dan segi jenisnya. Kalau di desa itu Pak, sampahnya kan lebih dari segi ke sektor perkebunan. Sedangkan di perkotaan itu dia tuh lebih banyak ke organik dan plastik-plastik seperti itu. Nah, kami bagaimana caranya itu agar produk olahan dari sampah perkotaan itu bisa didistribusikan ke petani. Dan begitu pula sebaliknya dari sampah-sampah dari perkebunan itu di desa-desa yang terpencil bisa hasil produknya itu bisa dialokasikan ke program pemerintah. Ini kan banyak Pak teknologi-teknologi yang bisa mengolah. Mungkin dari segi kalau misalnya dari energi bisa jadi solar, atau kalau dari bahan bangunan bisa jadi paving block. Halo, apakah suara saya terdengar Pak? Iya, terdengar Pak. Saya lebih jelas ke konteksnya. Terima kasih Pak. Saya mencoba menjawab ya. Ya seperti itu Pak. Jadi programnya itu misalnya nanti olahan dari sampah-sampah organik kan itu bisa jadi ini maggot. Itu bisa kan jadi distribusikan jadi pupuk di petani-petani. Begitu pula sebaliknya nanti di sistemnya Pak barter gitu produk jadinya. Ya, Pak. Seperti Saya itu terima sih kasih. Pak. Sudah dapat Ini konteksnya. cara Ya, langkah awalnya, langkah awalnya. Ya, langkah awalnya ya, untuk mengajukan program itu seperti apa sih Pak di pemerintah? Agar ya, satu kabupaten itu bisa merasakan ini nih begini nih anunya polanya. ya. Baik Pak, terima kasih. Sekian Saya Pak. mencoba menjawab. Ya, jadi eh, saya sih melihat intervensi atau ini ya, kembali ke desain pilot project untuk tingkat kabupaten itu kita membutuhkan sumber daya yang sangat besar, Pak. Terutama karena kita akan berurusan dengan puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang, dan di situ ada banyak pemangku kepentingan juga. Ada dinas tadi ya Bapak sebut mengelola sampah, dinas lingkungan hidup, kemudian perkebunan mungkin ada dari dinas pertanian, dinas kehutanan kalau ada di situ. Kemudian ada juga produk seperti paving, itu ada dinas koperasi. Sehingga saya melihat untuk mengorkestrasi ini eh, secara bersamaan begitu Pak ya, itu dibutuhkan sumber daya yang sangat besar gitu. Dan sangat jarang biasanya program ini akan didanai ya, karena memiliki tingkat kerumitan yang tidak sedikit. Artinya dari segi keahlian ya, kita butuh ahli yang mendekatkan ke dinas sampah, kita butuh ahli yang menghubungkan ke dinas itu. Sehingga saya sih tidak menyarankan intervensi akan dilakukan langsung di skala kabupaten.
Kalau misalnya kita mau mencoba dulu di level kelurahan atau desa, itu saya kira konteksnya bisa lebih tepat, Pak. Artinya begini, mungkin kita bisa ambil desa yang berbatasan dengan kota, ya. Kan kabupaten itu kan ada yang kelurahan, ada yang desa gitu ya. Jadi produk-produk apa yang sekiranya plastik-plastik tadi ya bisa diolah jadi paving block. Nah, itu coba aja dikelola di lembaga pengelolaan sampah di tingkat desa ini gitu. Jadi kita nggak main di skala apa namanya kota langsung kabupaten, tapi lebih ke tadi satu desa tapi dengan daerah di sekitarnya. Dan sebaliknya tadi Bapak sampaikan misalnya ada produk dari desa yang mau diteruskan ke kota, ya bisa melalui desa ke kelurahan gitu. Tapi ini cukup kompleks ya Pak ya. Sekali lagi saya membayangkan eh, mungkin kalaupun pilot project ini akan memakan waktu 5 tahun bahkan lebih untuk bisa sempurna seperti itu. Tapi saran saya mulai aja dulu gitu dengan sumber daya yang Bapak miliki di sana, mungkin kelompok pemuda, mungkin ada BUMDes, itu dipantik dengan ide ini, kemudian mekanisme yang saya tawarkan ya melalui musrenbang Pak ya. Artinya mekanisme formal yang kita miliki, apakah ini nanti bisa disupport oleh APBD gitu. Seandainya tidak pun, Bapak bisa menulis proposal. Ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Pak Rey ya di kolom chat. Eh, Bikinlah theory of change ya yang ingin Bapak lakukan, tapi pastikan manageable dengan sumber daya yang kita miliki. Ya, satu desa dulu kalau saya boleh saran ya, jangan langsung satu kabupaten. Nah, itu bisa dilayangkan ke perusahaan misalnya CSR. Itu kayak misalnya saya pernah melihat konsep seperti EPR ya, Extended Producer Responsibility. Jadi perusahaan-perusahaan swasta itu banyak menimbulkan kemasan. Harusnya mereka mau dong mendanai proyek yang berhubungan dengan menyelamatkan sampah-sampah kemasan misalnya. Atau ke ini opening funding ya. Jadi funding internasional misalnya. Mereka pengen kok meningkatkan livelihood masyarakat sekaligus untuk menyelesaikan masalah lingkungan di sana. Jadi mudah-mudahan dengan cara-cara tadi ya, kita tempuh jalur ke pemerintah lewat mekanisme musrenbang, kita bikin proposal untuk dari swasta, mungkin juga dari funding yang sedang open gitu ya, itu kita bisa mendapatkan pendanaan. Tapi yang paling penting dari situ sekali lagi Pak, siapkan timnya dulu. Karena kami pun di NGO pengalaman, kita idealis ya, pengen ngubah ini, pengen ngubah itu, pengen ngubah apa. Tapi sumber daya yang kita miliki mungkin belum cocok nih, masih ada gap kemampuan kita sendiri untuk bisa mengintervensi ke sana gitu. Sehingga ya daripada nanti kita mendapatkan pendanaan tapi tidak bisa mengelola, ya lebih baik kita kecilkan skala, kecilkan fokus, bikin bagus dulu, sambil nanti kita lihat lah seberapa banyak sih power yang kita miliki untuk naik kelas gitu. Jadi saya menyarankannya seperti itu supaya uh, ada impact, tapi impact-nya yang terukur gitu. Gitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya Pak Kris. Semoga menjawab ya Kak Muhtar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari pasien untuk Kak Fajri. Nah, Kak Fajri saat menyusun indikator, apakah kita menentukan apa yang penting diukur atau hanya memilih sebenarnya sudah dijawab ya oleh Kak Fajri. Mungkin selanjutnya saja ada pertanyaan dari Kak Ibram Syah. Halo Mas Fajri, dalam pengalaman implementasi program sosial, seringkali terdapat perbedaan antara capaian yang terlihat dalam indikator pelaporan dengan realitas dampak di lapangan. Nah, menurut Mas Fajri, bagaimana proses MEL ini dapat dirancang agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target dan kebutuhan donor, tetapi juga dapat menangkap dinamika, tantangan konseptual, serta pembelajaran substansif yang benar-benar relevan bagi keberlanjutan program dan kebutuhan penerima manfaat. Ya, terima kasih banyak Mas Ibram ya, Ibram Syah. Itu pertanyaan yang bagus banget. Di sini saya dari tadi cukup senang gitu ya dari tadi dan kagum teman-teman pertanyaannya dalam dan bagus gitu ya. Mungkin memang sudah orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya di bidang NGO. Tapi memang seperti itu gitu ya. Kebanyakan Mel itu seperti yang tadi saya bilang dalam sesi saya cuman jadi tanda kutip tukang data dan hanya untuk pelaporan aja gitu, akuntabilitas aja. Jadi apa yang donor minta kita kasih. Tapi sebenarnya yang diperlukan adalah kita seperti yang Mas Ibram saya bilang, kita mampu menangkap dinamika, tantangan kontekstual serta pembelajaran substantif.
yang benar-benar relevan bagi keberlanjutan program dan kebutuhan penerima manfaat itu bagus banget. Dan apa sih sebenarnya yang mungkin pertanyaannya bagaimana proses mail ini dapat dirancang agar bisa seperti itu? Menurut saya paling pertama itu menggunakan mindset tadi ya, bahwa mail itu bukan cuma di akuntabilitas seperti yang tadi saya share, bukan cuma di ya udah yang penting datanya kita kumpul terus dilaporin selesai gitu. Kita tinggalkan. Enggak, tapi untuk pembelajaran. Jadi dan pembelajaran seperti yang Mas Ibransyah udah sebutkan bukan hanya di pembelajaran untuk project doang, tetapi pembelajaran bagi sustainability project ataupun project-project yang mirip dengan project tersebut di masa depan. Jadi pertama itu gitu ya, bahwa mindset Mel itu harus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan tools untuk menangkap kompleksitas di lapangan. Jadi yang tadi saya sebutkan ya tentang data kualitatif, kalau dari sudut pandang Mel, silahkan gunakan lebih banyak. Nah ini mungkin barrier ya di teman-teman NGO di lapangan yang mungkin masih resources-nya belum banyak, yaitu memang ini butuh kapabilitas sayangnya. Jadi teman-teman untuk bisa melakukan menarik data-data kualitatif ini memang perlu keahlian gitu ya untuk menangkap melalui interview ataupun FGD dan melakukan analisis kualitatif dan menceritakan. Tapi yang sederhana yang bisa dilakukan adalah sesederhana gitu ya. Ini mungkin pendapat saya ya. Dokumentasikan aja pembelajaran teman-teman selama project dan obrolan-obrolan dan observasi teman-teman dengan komunitas dan stakeholder yang diinginkan. Misalnya teman-teman sering ngobrol sama kepala desa, sama ibu-ibu yang jualan. Nah, itu obrolan itu dokumentasikan aja gitu. Jadi bukan cuma obrolan selentingan, tapi dokumentasikan dalam artian teman-teman catat tuh hasil obrolannya. Kemudian apa yang dipelajari. Hal sesederhana itu sebenarnya buat donor bahkan donor internasional juga akan melihat dan mengapresiasi bahwa teman-teman bisa mendeskripsikan perubahan yang terjadi di lapangan dan tantangan kontekstualnya yang ada evidence-nya gitu. Misalnya tantangannya tadi mungkin birokrasi ya. Ya mungkin teman-teman bukan cuma menceritakan di laporan, tetapi juga ada bukti-bukti misalnya hasil ngobrol dengan kepala desa, hasil ngobrol dengan Pemda gitu, meeting ini mungkin itu aja yang dicatat hal-hal sederhana kayak gitu tuh sebenarnya sangat berguna gitu ya untuk memberikan evidence. Jadi donor itu bukan cuma dia mau lihat cerita kita, tapi dia maksudnya kita sebagai project implementer, tapi dia mau lihat evidence, dia mau lihat ada bukti bahwa memang itu yang terjadi di lapangan dan makanya kalau di mail itu ada evaluasi ya. Tapi tadi yang menurut saya sederhana yang bisa dilakukan adalah hal evidence tersebut teman-teman tangkap hasil obrolan dengan tukang ojek, hasil obrolan itu didokumentasikan, ditulis, kalau perlu direkam gitu ya, misalnya nanti ditanyain ada auditor atau apa, biasanya sih enggak. Tapi itu yang didokumentasikan, tanggalnya, tanggal berapa, dan poin-poin obrolannya, poin-poin pembelajarannya, itu aja menurut saya berguna sebagai evidence yang mana donor akan mengapresiasi dan melihat. Sehingga, oh benar nih, tantangan kontekstualnya memang seperti ini. Bukan hanya hal yang menjadi klaim dari project implementer NGO-nya doang. Kemudian yang kedua, biasanya kalau donor besar ya internasional itu, level internasional itu biasanya ngasih evaluasi eksternal. Jadi dia meng-hire satu organisasi eksternal yang kemudian memberikan evaluasi buat si project ini gitu. Jadi dia ada independensi yang tinggi yang kemudian hasil evaluasinya itu bisa menjadi bukti bahwa apakah benar dinamika ataupun tantangan kontekstual ataupun ada pembelajaran substantif itu memang sesuai dengan klaim dari si project owner-nya atau project implementernya. Seperti itu sih, Mas Ibramsyah. Semoga bisa menjawab ya. Ya, ada POV lain. Terima kasih atas jawabannya Kak Fajri. Semoga Mas Ibramsyah juga puas dengan jawabannya. Nah, sepertinya teman-teman pertanyaan dari Mas Ibramsyah tadi merupakan pertanyaan penutup pada acara Green Job Talks ke-18 hari ini. Nggak terasa kita juga sudah berada di penghujung acara, namun sayang sekali ya teman-teman kalau tidak kita dokumentasikan, maka dari itu teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya, atau mungkin yang masih bersiap-siap bisa ditunggu dulu karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi.
Baik, kalau begitu mungkin boleh dibantu untuk operator. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mungkin boleh kita gaya karena inovator teman-teman seperti ini. Oke, boleh dibantu 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Kris dan juga Kak Fajri atas waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat ya dan juga menjadi insight yang positif bagi teman-teman yang hadir pada agenda kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat dan juga jangan lupa untuk upload ke Instagram Story tentang kegiatan hari ini dan juga tag @inovasi muda untuk kesempatan memenangkan door prize. Dan pastikan teman-teman semua sudah follow Instagram Inovasi Muda agar tidak ketinggalan agenda-agenda Green Job Talks edisi berikutnya. Kalau begitu, saya Waliana pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan. Sampai jumpa di Green Job Talks berikutnya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Beli, terima kasih teman-teman semua, Kak Fajri, terima kasih. Makasih Mas Kristanto, makasih Mbak Riri, makasih semuanya. Terima kasih.